luka, tantangan, konflik, aku akan menghadapi segala sesuatu yang datang, meskipun tanpa kekuatan supernatural. Jadilah seorang dewi, atau manusia biasa. Kali ini, aku akan hidup tanpa penyesalan. Nama karya tersebut adalah Pertempuran Sang Penjaga yang bertransmigrasi untuk penebusan. Di kota Silver, orang-orang berjalan biasa di sekitar kota sambil pacaran, menjual, membeli, dan berbincang. Sama seperti di kota biasa manapun, Silver City. Di sini, ramuan pemutih kulit yang baru saja disiapkan. Maukah Anda rokok, Tuan? Ya? Semua bekerja dan berjalan seperti biasa. Sebuah kereta kuda tiba dan beberapa pria berteriak, "Bersihkan jalan, keluar dari depan." Sementara kuda-kuda terus berjalan. Para tentara mengatakan kepada orang-orang untuk menjauh. Sebuah kereta besar dengan kuda-kuda yang kuat lewat. Orang-orang berkomentar bahwa di dalamnya ada seorang tahanan yang lebih berbahaya dari biasanya. Ali hanya memiliki satu tahanan. Dan orang-orang berkomentar apakah benar-benar diperlukan hampir 100 penjaga bersenjata untuk hanya satu tahanan. Namun lebih banyak orang mengatakan bahwa di dalamnya ada manusia serigala. Seorang manusia serigala, mereka tidak bisa melipat baja. Apakah benar-benar aman untuk menahannya? Jangan khawatir, kami memiliki 2 harta karun di Silver City. Pria menunjuk patung dan mengatakan bahwa harta pertama adalah baja yang disebut Mithril yang merupakan logam terkuat. Dan harta karun kedua adalah Prison Rose. Penjara ini dibangun dan didirikan oleh logam Mithril. Merupakan penjara paling aman di dunia. Sebuah lingkaran magis mengunci seluruh kekuatan magis di dalamnya. Dan penjagaannya adalah Lord Aiden Garrod sendiri. Begitu Anda masuk, tidak mungkin untuk melarikan diri. Kami memotong adegan untuk malam bulan. Sebuah tangan muncul dari tanah di depan penjara Rose. Seorang wanita muncul dari tanah. "Bagaimana cara saya menanam salah satunya?" kata wanita itu sambil tersenyum. "Aku bebas, akhirnya aku bebas." Dia tersenyum. "Aiden, kau bodoh jika kau pikir kau bisa menyekap wanita tua ini. Aku adalah putri darah Ophelia. Ini adalah jalur pelarianku. Kau tidak sebanding dengan kecerdikan Ophelia. 2 tahun, aku menggali selama 2 tahun penuh. Aku tidak menyangka bahwa dasar bangunan dicampur dengan Mithril. Tapi itu sepadan, melihat bulan purnama, merasakan udara segar, akhirnya aku bebas." Dia mengatakannya dalam adegan di mana kita terikat, sementara kelelawar terbang di langit. "Dengan semua kebisingan yang baru saja kamu buat, kau pikir aku tidak akan menangkapmu?" Seorang pria misterius mengatakan ini di belakang Ophelia. Ophelia menoleh ke belakang dan berkata, "Aiden, apakah itu kamu? Anda memiliki 98 tahun tersisa dari hukuman Anda, tetapi sekarang tampaknya Anda akan mendapat waktu lebih lama." Nama pria itu adalah Aiden Garrod, juga dikenal sebagai Warden. Dia adalah direktur penjara. "Aiden, bagaimana kau tahu bahwa aku melarikan diri?" Aiden menjawab, "Ayo, kamu seorang vampir. Kamu tidak perlu menggunakan kamar mandi, tapi menghabiskan 2 jam di sana setiap hari. Apakah kamu sedang menggali terowongan untuk melarikan diri? Atau hanya sedang ngemil malam? Jika kamu sudah tahu, mengapa kamu menunggu sampai sekarang? Semua ini hanya untuk mengambil foto saya? Tentu saja, ini untuk iklan." Putri bangsawan memilih menggali lubang untuk melarikan diri. Kita harus membiarkan tahanan lain melihat rasa malunya. Vampir Ophelia mengambil posisi serangan dan dia berkata, "Sepertinya hanya salah satu dari kita yang akan keluar hidup-hidup dari sini hari ini. Aku melakukan kesalahan 2 tahun yang lalu, tapi kau tak akan pernah bisa menangkapku lagi." Ophelia menyadari sesuatu yang keras dan tajam di belakangnya. "Apakah kamu Evansa?" "Iya, saya ini." "Aiden menyuruh saya mengawal Anda kembali ke sel Anda. Nama saya Evansa, dan saya ahli dalam darah." Sebuah burung terbang cepat di atas Ophelia. "Kamu menggali terlalu lambat, kami menunggu lama di sini untukmu. Nama saya Daily dan saya seorang penyihir. Kalian adalah yang terkuat di seluruh benua." Seorang wanita muncul dengan tengkorak-tengkorak di sekitarnya dan sebuah buku di tangan. Dia berkata, "Bisakah saya memiliki abu vampir itu? Nama saya Arsena, saya seorang necromancer." "Apa artinya ini? Mengapa kamu mengikuti perintahnya? Kita 4 bisa bersatu. Kita bisa membunuh si bangsat Aiden ini bersama-sama. Kalian juga tidak ingin bebas." Para wanita mendengarkan Ophelia, tetapi mereka tidak menunjukkan kesan bahwa mereka ingin melarikan diri. Aiden berkata, "Jangan khawatir, kami punya kesepakatan. Mereka membantu saya menjaga ketertiban di penjara, dan saya memperlakukan mereka dengan baik. Akan kutanyakan lagi padamu, apakah kau akan kembali ke selmu sekarang atau harus kubiarkan kau hampir mati untuk itu? Manusia terkutuk, apakah kau pikir aku tidak memiliki harga diri seperti wanita-wanita ini? Jika saya tidak bebas, saya lebih memilih mati. Jangan meremehkan kekuatan putri darah ini." Kemudian Aiden berkata serius padanya, "Pikirkan lagi, jika aku harus menahanimu, aku akan memasukkan bawang putih ke mulutmu dan meninggalkanmu tergantung di luar di atas salib selama sehari." Vampir berubah posisi dan menjadi sangat imut mengatakan, "Saya hanya keluar untuk menikmati bulan. Mengapa Anda mengancam saya?" Aiden hanya berkata, "Kembali segera dan jangan membuat saya menyiramkan air suci kepadamu." Ophelia kembali dari tempat ia pergi. Kemudian lebih terungkap tentang Aiden. Aiden Garrod, terkenal di benua karena kekuatannya. Penembak jitu, ahli pedang, jenius sihir, gelar-gelarnya tak terbatas.
Namanya cukup membuat siapapun gemetar. Sayangnya, saya bukanlah Aiden yang sebenarnya, karena dia sudah mati. Saya dipanggil ke tubuhnya tanpa mengetahui apapun tentang kemampuan atau pengalamannya. Untungnya, saya dulu adalah seorang penjaga penjara, jadi saya bisa berpura-pura menjadi seorang direktur dengan mudah. Tapi masalahnya adalah, Aiden berjalan di dalam penjara yang diancam oleh beberapa narapidana, dan ini adalah penjara paling berbahaya di seluruh benua. Di penjara, Anda akan menemui ogre. Jika aku punya cambukku, aku akan membunuhmu. Aiden, setan, hantu berbahaya dari seluruh dunia. Ras hibrida dengan naga yang sangat kuat. Tuhan Aiden, aku merindukanmu, datanglah ke sini bersamaku. Bahkan ras yang tidak dikenal oleh dunia atau dinamai ada di sana. Aiden berkata, matikan lampu. Jadi protagonis kita yang sekarang bernama Aiden sedang menemukan bahwa hanya nama Aiden saja tidak lagi cukup untuk membuat semua tahanan tetap terkendali. Seorang tahanan mengatakan, "Hai Aiden, lihatlah ke arahku." Aiden melihat ke arah tahanan. "Kamu bukan lagi Aiden Garrod yang kuat. Ketika kita terakhir bertarung, 3 tahun yang lalu, kamu bisa menahan racun ularku. Sekarang kamu hanya sampah, kamu tidak lagi seperti dulu. Aku bisa merasakannya." Semua orang di penjara mengatakan bahwa Aiden semakin melemah seiring berjalannya waktu dan membuat keributan. Beberapa tahanan meminta Aiden menunjukkan bahwa dia masih kuat dan bertarung langsung dengan salah satunya. Aiden memanggil sihir cahaya dengan tangan dan melemparkannya ke atas, sementara semua orang menjadi buta sementara. Mereka dengan takut mengatakan bahwa mereka hanya bermain-main dan juga memiliki hak. Aiden kemudian menceritakan kepada kami, "Saya tidak memiliki bakat besar atau kemampuan luar biasa. Setelah 2 bulan tanpa tidur, saya hanya belajar mantra kilat dasar. Jika seorang narapidana melarikan diri, saya akan dihancurkan. Saya perlu menemukan jalan pulang dengan cepat. Mungkin saya bisa mendapatkan petunjuk dari makhluk aneh yang terperangkap di sini." Aiden menyuruh penjaga untuk menempatkan tahanan di dalam sel. Aiden sedang berdoa agar tidak ada masalah lagi. Penjaga membuka pintu untuk Aiden yang sedang berjalan di dalam penjara untuk menerima narapidana baru. 2 penjaga terpental jauh ke kaki Aiden. "Berhenti, jangan bergerak. Tuhan Aiden, ini adalah tahanan baru yang berada di lorong kematian. Dia sangat bermasalah. Hati-hati dengannya. Kalian semua terkutuk." Sebuah catatan yang menjelaskan tentang benua Frey, kota Perak, kota pusat dari prefektur otonom Perak, yang merupakan wilayah paling selatan dari Kekaisaran Longji. Karena penemuan cadangan mitril yang luar biasa, tempat ini telah menjadi sumber penting bahan militer untuk Kekaisaran Longji. Namun, setelah periode waktu yang lama, mengekstraksi lebih banyak mitril menjadi sangat mahal, dan kota Perak jatuh dari kemuliaan lamanya ke tempat di mana ia berada 30 tahun yang lalu. Ini adalah Veronica, manusia serigala nakal. Dia adalah seorang polisi berkuda di Silver City. Selama penyelidikan operasi pembuatan minuman ilegal, dia dengan ceroboh menembak dan membunuh pemilik bar. Bukti-bukti cukup, sehingga dia dijatuhi hukuman mati dalam waktu sebulan. Aiden sedang membaca kertas sementara penjaga sedang berbicara. Seorang pria yang tampak seperti dokter mengatakan kemudian, "Tuan Warden, obat penenang sudah siap." Abaikan manusia serigala setengah telanjang dalam bentuk sepenuhnya manusia di belakang. Abaikan, Puai. Aiden menyuruh membawa manusia serigala ke dalam dan para penjaga patuh kembali ke pos mereka. Aiden berkata, "Kapten Rosen, tunggu." Penulis malas dan Aiden sepenuhnya hitam. "Saya meminta blok sel baru bulan lalu, tetapi atasan tidak memberikan jawaban. Saat ini kami kelebihan kapasitas dan para tahanan harus berbagi sel. Jika ini terus berlanjut, kami berisiko mengalami kerusuhan." Kapten Rose berbalik kepada Aiden dan mulai berpikir. Lorde Aiden tidak menjadi direktur selama beberapa tahun, dan dia masih tidak tahu seberapa sulitnya atasan. Ada lebih dari 1000 tahanan di penjara Rose, dan biaya tahunan untuk memelihara mereka cukup untuk memberi makan kawasan kumuh selama 100 tahun. Selain itu, banyak tahanan hidup selama ribuan tahun. Bagaimana ini akan berakhir? Aiden mengatakan bahwa dia tidak mengerti kemana pria itu ingin pergi. "Baiklah, saya tidak sependidik kelas atas, jadi saya akan mengatakannya langsung. Tidak akan buruk jika beberapa narapidana tiba-tiba meninggal." Pria itu mengatakan sambil melihat Aiden dengan lambat. Sepertinya dia sedang menyiratkan bahwa cocota bertelur saat menggoyangkan pantatnya di pesta. Tuan Aiden pasti telah memperhatikan protes tersebut. Orang-orang ini berkata, "Usir orang asing. Ini adalah tanah kita manusia. Ras asing telah membantu kita merebut kembali tanah kita, jadi kita tidak boleh memusnahkan mereka semua." Mereka pikir mereka berada di Jerman pada tahun 40-an. "Apa yang kamu katakan? Ras asing adalah parasit. Jika mereka tidak pergi, kita akan selalu miskin. Mengapa kita memiliki kehidupan yang begitu menyedihkan? Sementara ras asing memiliki makanan dan pakaian di penjara mereka." Penjara Rose harus menjadi benteng mereka, dan Aiden harus menjadi setan. Konflik antara manusia dan ras asing semakin meningkat dan menjadi tren umum. Ada perdebatan tentang meruntuhkan penjara Pink karena biaya pemeliharaannya terlalu tinggi. Jika Tuan Aiden tidak melakukan beberapa perubahan segera, hal-hal akan menjadi buruk. Aiden menatap pria yang menjawab, "Jadi, untuk menyelesaikan masalah,
Saya harus mencari cara untuk membunuh para tahanan? Saya khawatir itu tidak pantas. Ya? Aiden membuat tanda L dan mengatakan bahwa penjahat yang baik adalah penjahat yang dipulihkan. Apalagi yang bisa dilakukan Lord Aiden selain pergi dengan semangat muda? Saya tidak mengerti pembicaraan penjaga itu. Aneh ya, jangan lupa, Anda menangkap lebih dari 1000 tahanan di sini dan Anda memahami mereka dengan lebih baik. Aiden dan Kapten Rose saling menatap. Masih ada atasan yang ingin menjaga penjara. Seperti guruku, Senator Anthony. Jika Anda membunuh seorang narapidana untuk menyenangkan publik, dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi penjara. Saya percaya bahwa manusia serigala Veronica adalah kandidat yang baik. Dia berada di lorong kematian, itu pasti tidak akan mengganggu hatinya. Si Rose yang culun berjalan santai di danau sementara Aiden berdiri di sana memegang tongkat. Jadi dijelaskan bahwa ras asing adalah ras non-manusia. Ras-ras ini bertempur bersama manusia di masa lalu melawan musuh bersama. Sebagai imbalan, ras-ras asing ini mendapatkan hak atas tanah dan tinggal di benua seperti manusia. Di layar, kita memiliki berbagai ras membantu manusia. Namun, perang telah berakhir dan sekarang banyak orang sakit dan kelaparan, kemiskinan menguasai seluruh benua. Seperti Kuba pada hari terkaya. Maka para bangsawan dan orang-orang berkuasa mengarahkan seluruh kemarahan rakyat kepada ras asing, menyalahkan mereka atas semua masalah yang mereka hadapi saat ini. Namun Aiden bersumpah pada dirinya sendiri bahwa di dunia ini ia akan tetap memegang prinsip etika bumi dan bahkan akan mencapai impian-impian yang tidak mungkin. Hal paling belas kasihan yang bisa dilakukan kepada seorang narapidana di sel koridor kematian adalah menunda eksekusinya. Aiden memiliki masalah karena penjara sudah penuh sesak. Mereka tidak punya lagi tempat untuk narapidana. Tetapi Veronica adalah narapidana baru dan mereka membutuhkan tempat untuknya. Saat Aiden berjalan di lorong penjara, para narapidana sedang mengeluh. Aiden bertanya kepada wanita di sebelahnya apakah semua tahanan sudah memiliki rekan sel. Wanita itu mulai berpikir. Wanita itu kemudian berkata, "Ah, ya, Succubus tidak memiliki rekan sel." Succubus berdiri seperti orang gila sambil memegang jeruji selnya dan dia berkata, "Halo, Aiden, sayangku, apakah kamu sedang mencari tempat untuk tidur? Sel saya memiliki banyak ruang, cukup besar untuk kita." Aiden kemudian berkata, "Tahanan 3307, Succubus Faile, kamu tidak dibebaskan sebelum kemarin, apa yang terjadi?" Succubus menempatkan tangan di kepala dengan malu dan menjelaskan situasi. Wanita dengan Aiden menjelaskan bahwa dia tidak punya pilihan. Ketika dia dibebaskan dia menciptakan formasi rahasia Succubus, semacam rumah bordil dengan Succubus, dan ini menyebabkan kerusakan fisik karena menguras banyak pria yang akhirnya dirawat di rumah sakit. Aiden mengeluh kepada Succubus karena dia dilepaskan dan membuat masalah dalam waktu singkat. Namun Succubus nakal menggelengkan ekornya sambil mengatakan bahwa itu hanya kesalahan. Succubus nakal mengatakan kepada Aiden bahwa dia siap melakukan apapun untuk keluar lebih awal dari penjara kali ini. Misalnya, dia bisa menggunakan kamarnya setiap malam sementara dia memuaskannya dengan cara tertentu. Benar-benar nakal ya. Aiden melirik Succubus dan bertanya apakah dia benar-benar bersedia melakukan apapun untuk memuaskannya. Succubus percaya diri meletakkan tangan di pinggang dan mengatakan bahwa dia siap untuk memuaskannya. Eita, Aiden masuk dengan Veronica ke dalam tandu dan meletakkannya di dalam sel Succubus. Succubus ketakutan bertanya apa yang mereka lakukan. Dokter mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dengan Veronica. Aiden kemudian berkata, "Ini adalah rekan sel tahanan baru Anda. Ingatlah untuk memanggil penjaga jika ada sesuatu yang terjadi." Succubus terus berteriak dari sel sementara Aiden bertanya kepada dokter apakah obat penenang akan siap besok. Dokter mengatakannya. Namun Aiden mengatakan bahwa tidak perlu memberikan obat penenang kepada Veronica. Dokter harus merawat pasien yang benar-benar membutuhkannya. Kemudian Aiden berkata, "Pulanglah lebih awal hari ini dan kembali ke keluarga kalian. Para dokter bisa istirahat." Para dokter senang dan berterima kasih kepada Aiden. "Saya juga butuh seorang atasan seperti itu. Hari ini akan menjadi malam purnama. Bulan bersinar di atas penjara." Aiden sedang menyiapkan mantra kuat atau sedang menyiapkan sutra untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Begitulah katanya. Bagaimana obat penenang bisa menekan manusia serigala di bawah bulan purnama? Sepertinya Veronica sedang gila karena narkoba. Matanya kuning dan telinganya mulai mirip dengan telinga kucing. Succubus mulai berbicara dengan para tahanan. "Dengarkanlah saudari-saudari, Lord Aiden mungkin gay." Mereka menyuruh Succubus untuk diam. Sementara itu, Veronica berada di belakang Succubus. Ini menunjukkan kesalahan serius karena belladonna liar, tanaman yang sangat beracun, juga digunakan secara medis. Saya belum mengerti hubungan tanaman ini. Succubus melihat ke belakang merasakan kehadiran sebuah surat claw. Succubus terkejut melihat Veronica dalam bentuk manusia serigala. Sepertinya obat penenang yang diberikan padanya tidak cukup. Veronica terlihat marah sambil menatap Succubus. Keesokan harinya burung gagak terbang di atas patung-patung penjara. "Seperti temanmu yang sedang mengintai pacarmu dan kamu pura-pura tidak melihat. Hati-hati ya." Manusia singa di kamar 2, Hilipa, meminta membeli sisir rambut, katanya akan menggunakannya untuk menyisir bulu-bulu saat musim berubah. Aiden mengatakan, disetujui. Wanita terus membaca pesanan-pesanan. Catherine di kamar 6 meminta membeli sebuah pisau belati, mengatakan bahwa itu untuk menyingkirkan roh jahat. "Percayakan pisau tajam di tangan anak-anak,
Anda bisa percaya. Aiden menjawab, ditolak, tidak ada yang bodoh memberikan belati padanya. Succubus di kamar 13 meminta kehadiran Anda untuk mengucapkan terima kasih dengan metode khusus. Aiden menolak permintaannya dan mengatakan kepadanya untuk tidak melakukan hal serupa atau akan dihukum. Aku tidak yakin, ini seperti Coca-Cola menjadi Fanta. Sementara itu di luar, orang-orang berkata, "Selamat pagi, dokter. Mengapa Anda berlari begitu cepat?" Dokter tidak melihat siapapun dan terus berjalan dengan cepat. Dokter memerintahkan semua orang untuk pergi dari depan, karena sesuatu yang buruk akan terjadi. Wah! Orang itu tidur di luar rumah. Pria itu tiba di kantor Aiden dan berkata, "Tuhan Aiden, sesuatu yang mengerikan terjadi." Sebuah detail adalah bahwa seringkali mereka memanggil Aiden sebagai warden yang sebenarnya berarti penjaga. Artinya, mereka memanggilnya Aiden atau penjaga. Hari ini, ketika aku bangun, tiba-tiba aku ingat kemarin adalah bulan penuh. Kita tidak menggunakan obat penenang yang cukup kemarin. Kita membutuhkan setidaknya 10 kali lipat jumlahnya untuk menyedasikannya. Dokter mengatakan bahwa manusia serigala haus darah saat bulan purnama dan mereka perlu melihat bagaimana Succubus sekarang. Dia mungkin sudah mati sekarang. Aiden bangkit perlahan dari kursi. Dia berjalan ke depan membiarkan mereka melihat jendela, di mana para tahanan sedang berjalan di halaman. Dokter terkejut dengan pemandangan. Succubus dan Veronica adalah sahabat terbaik. Succubus masih hidup dan tampaknya dekat dengan Veronica. Penjaga memerintahkan semua tahanan untuk pergi mandi dalam 10 menit. Dokter terkejut melihatnya, karena Succubus seharusnya setidaknya kehilangan satu lengan sekarang, tetapi dia baik-baik saja di danau. Masih dikatakan bahwa manusia serigala selain damai juga teratur, membuat tempat tidur, memperlakukan semua orang dengan baik. Meskipun mereka mengatakan bahwa dia kejam dan jahat, dia tidak melihat hal itu sama sekali. Dokter melihat keluar jendela dan mengatakan apakah benar-benar mungkin sesuatu seperti ini terjadi. Melihat Veronica dari belakang, dokter menyadari bahwa dia memiliki pantat yang bagus, dan dia juga melihat dia mengagumi patung. Veronica terpaku menatap gambar patung yang memegang bayi yang baru lahir. Patung Bayer, tentu, aku tidak bisa salah, ketiadaan kerusakannya hanya memiliki satu penjelasan. Dia adalah manusia serigala penghisap darah. Mereka mulai berbicara tentang hal itu dan dikatakan bahwa ras manusia serigala penghisap darah ini memiliki sejarah yang berbeda dari manusia serigala biasa. 100 tahun yang lalu, manusia dan manusia serigala dikelilingi oleh iblis di sebuah kastil selama berbulan-bulan, di mana mereka kehabisan sumber daya, meskipun mereka adalah sekutu. Karena kelaparan, kedua belah pihak saling curiga satu sama lain. Manusia takut akan dimakan, sementara manusia serigala takut diserang secara tiba-tiba. Di lingkungan yang mencekik ini, perang saudara bisa meletus kapan saja. Di tengah situasi yang tegang, narasi terus menjelaskan. Saat ini, pemimpin manusia, Lord Bayer, mengorbankan kudanya untuk dimakan oleh manusia serigala. Bahkan sampai menunjukkan kesediaannya untuk mengadopsi seorang anak yang telah meninggal saat masih bayi. Para serigala sangat terkejut sehingga semua ketegangan di antara mereka berakhir pada saat itu. Juga, ya, itu adalah tindakan kerendahan hati yang besar. Setelah pengepungan, kelompok manusia serigala ini mendapat gelar manusia serigala penghisap darah. Mereka perlahan-lahan menjauh dari sisa manusia serigala lainnya dan mengikuti manusia untuk bertempur di utara dan selatan hingga manusia berhasil mengembalikan kerajaan mereka. Setelah itu, manusia serigala menjadi masokis dan menciptakan metode untuk tidak kehilangan kewarasan saat bulan purnama. Kok harus jadi masokis? Gak tahu deh. Maka Flora terus berkata, hanya saja, setelah perdamaian tercapai, suara xenofobia semakin lantang. Manusia serigala penghisap darah sudah menjadi pemandangan yang jarang. Jadi tambang itu seperti seorang Ibu Teresa bagi manusia serigala. Dokter mulai berbicara bahwa harus ada kesalahan. Manusia serigala telah berusaha keras untuk tidak melukai manusia. Dia harus tidak bersalah. Pasti ada kesalahan di sana. Seorang penjaga muncul dan berkata, Aiden, kita punya masalah. Para tahanan sedang bertengkar di kamar mandi. Manusia serigala terlibat dalam ini. Aiden terlihat kecewa. Akhirnya, dia berharap bahwa Veronica lebih tenang. Aiden menunjukkan pistol tiba-tiba, tanpa alasan sama sekali di sana. Tapi oke. Aiden dengan pistol di tangannya berkata, lihatlah, dia tidak sama sekali damai. Si nakal ini, ya? Dia benar-benar mengatakannya begitu. Percaya saja, tukar adegan menjadi seorang penjaga meniup peluit. Sedang terjadi keributan hebat di kamar mandi penjara dan sekelompok wanita berteriak bahwa wanita serigala menyebabkan masalah. Kami melihat adegan beberapa wanita hanya mengenakan handuk di kamar mandi berlutut dan tangan di kepala. Dan Aiden menodongkan senjata ke kepala manusia serigala, sama seperti orang-orang di atas sepeda motor. Dua narapidana figuran terluka. Mereka mengatakan bahwa mereka hanya sedang mandi ketika tiba-tiba Veronica masuk dan memukuli mereka. Aiden mengarahkan senjatanya ke kepala Veronica. Lalu dia bertanya, kenapa tidak bisa buang air besar tanpa kencing? Dan tidak bisa kencing tanpa mengedipkan pantat? Dan kemudian dia bertanya, kenapa kamu menyerang orang? Wanita mulai berbicara. Harus dikatakan, begitu alien ini gila. Mereka bisa melakukan apapun, Direktur. Gantung saja dia sekarang. Dia adalah manusia serigala yang haus darah.
bisa jadi kelaparan suatu hari dan menambahkan kita ke dalam makanannya. Tahanan, lebih baik kalian berhati-hati. Dia mengatakan itu dengan nakal. Para tahanan menjadi marah karena semuanya menggunakan jenis kalung yang mengunci kekuatan mereka. Tetapi dalam kasus Veronica, kekuatannya bukanlah kekuatan magis, sehingga dia agak tidak terkunci. Para tahanan mulai mengatakan bahwa mereka akan memulai pemberontakan jika Aiden tidak menyelesaikan masalah ini. Aiden melihat bahwa situasinya menjadi rumit, penjaga mencoba mengendalikan para tahanan. Aiden kemudian berkata, "Tahanan 3308, harapan penjara Pink terhadap perilaku para tahanannya sangat ketat, karena perbedaan kecil pun akan mengakibatkan bencana kota perak. Saya akan meminta agar tanggal eksekusi Anda dipercepat. Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin dikatakan?" Veronica berada dalam posisi sensual dan berkata, "Kenapa aku harus bicara jika kamu sudah menganggap saya bersalah? Kamu sudah berasumsi bahwa aku menyerang dan tidak membela diri. Anda hanya ingin saya mati. Jadi mengapa saya harus menjelaskan diri?" Veronica memiliki titik, sama seperti gadis gila yang kalian sukai. Jangan masuk ke friend zone. Teman-teman, para tahanan berteriak agar Aiden membunuhnya sekaligus. Aiden ingat bahwa Kumis mengatakan bahwa Veronica adalah kandidat terbaik baginya untuk dibunuh. Dia menjadi berpikir. Dia ingat bahwa dokter mengatakan bahwa tidak mungkin dia menjadi seorang pembunuh. Kilas balik tinggi sekarang. Kami memiliki visi seorang pria duduk dengan tumpukan botol minuman beralkohol. Itu adalah impian banyak gelandangan di sini di saluran ini. Muncul adegan seorang pria memegang pisau di leher. Dia mengatakan bahwa dia membunuh seorang tahanan yang tak bersalah. Dia hanya ingin kesempatan untuk hidup lagi. Di telepon seseorang berkata, "Tuan, tenanglah." Aiden mundur dan menyuruh membawa Veronica ke ruang interogasi. Dia perlu memikirkan segala sesuatu dengan lebih baik. Aiden butuh waktu. Itu juga yang dikatakan mantan saya padaku. Menukar ke ruang interogasi. Veronica menjelaskan bahwa ketika dia berada di kamar mandi, dia sedang memikirkan untuk buang air besar dengan keras. Namun dua narapidana sedang mengganggu Succubus dengan melakukan bullying padanya. Aiden bertanya apakah Veronica membantu Succubus. Veronica menjawab ya. Aiden menutup bukunya. "Ingatlah buku ini, itu akan penting nanti." Dan Aiden berkata, "Kamu bisa pergi. Aku akan melihat apa yang Succubus katakan." Dia berkata begitu percaya. Veronica berkata dengan putus asa, "Aiden, tunggu, aku tahu aku terlihat bersalah atas kejahatan ini, tapi kamu satu-satunya yang berbeda di sini, hanya kamu yang akan mendengarku. Tolong, aku tidak bersalah, semua bukti menunjukkan ke arahku, tapi bukan aku." "Ah, tapi Veronica tidak membantu kita kan?" Aiden mengatakan bahwa dia sudah membaca kasus tersebut, namun dia tidak keberatan mendengarnya dari mulutnya apa yang terjadi. "Pada hari itu, saya baru saja menangkap seorang penyelundup minuman keras. Istrinya datang ke kantor polisi dengan marah, tapi saya tidak terlalu memperhatikannya. Malam itu saya mengetahui bahwa dia telah ditembak di punggungnya. Di taverna miliknya sendiri. Brasil kalah dari Amerika Serikat dalam sepak bola dan aku tidak tahu kalau dia sudah meninggal. Tapi para penyelidik menemukan senjatanya kekurangan satu peluru. Apakah kamu sedang mengisap atau membunuhnya?" "Ya, tidak ada yang pernah menyentuh senjata saya. Tidak ada yang suka padaku di Silver City. Jadi tidak mungkin ada yang meminta meminjam senjata saya." Aiden kemudian bertanya apakah Veronica memiliki alibi dari seseorang yang telah melihatnya. Dia menjawab, "Tidak, saya pergi menghormati teman saya. Pemakaman orang asing itu sudah hancur dan tidak memiliki penjaga. Jadi sulit juga membantu Veronica. Semua berlawanan dengannya." Aiden berkata, "Kamu tidak punya bukti untuk membuktikan kepolosanmu. Jalang." Veronica kemudian mengirim pesan mengatakan, "Saya hanya memiliki dua hal untuk membuktikan kepolosan saya. Karakter dan kepribadian saya." Mina benar-benar bicara yang aneh. "Ya, saya dibesarkan di milisi desa kecil, bekerja keras dan menjadi penjaga hutan di kota Silver. Saya memiliki reputasi baik di antara penduduk. Saya menangkap dua kepala jahat yang menuntut korban manusia. Saya melawan monster tingkat bencana dan menyelamatkan ratusan orang." Aiden menjawab dengan dingin seperti gadis yang kamu sukai dan dia menolakmu, menempatkanmu di friend zone, dan kamu menerimanya seperti orang bodoh. Aiden berkata, "Ini tidak membuktikan bahwa kamu tidak membunuhnya. Orang-orang yang kamu selamatkan tidak relevan di sini. Membunuh adalah sesuatu yang cepat dan bisa dilakukan dalam sekejap. Jika kamu tidak bisa melewati saya, kamu tidak akan bisa melewati para hakim." Veronica gemetar. Aiden kemudian berkata, "Tahanan 3308, Veronica, kamu gemetar, masih perlu buang air besar?" Veronica menjawab, "Saya tidak percaya bahwa saya telah menyelamatkan begitu banyak orang. Namun, saya tidak bisa menyelamatkan diri sendiri." Aiden menyuruh penjaga untuk membawa dia kembali ke sel. Seorang penjaga berkata, "Pengawal, Succubus sudah bangun." Aiden bertanya apakah dia berada di ruang perawatan. Jika ya, dia akan pergi ke sana. Namun penjaga membuka pintu dan Succubus berada di sana. Aiden berkata, "Megan, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu bertindak sendiri dan membawa tahanan ke sini? Apa kamu sedang gila?" Ketika Succubus mengatakan bahwa Megan mengatakan bahwa Aiden tidak ingin melihat Succubus, Megan membungkam Succubus dan berkata, "Tidakkah aku mengenal Anda, Direktur Aiden? Tentu saja Anda akan mengetahui tentang situasi melalui dia. Sekarang berbicara serius,
Lebih baik ingat wanita ini. Perempuan keluar dari pintu sambil mengatakan bahwa jika mereka membutuhkannya, tinggal memanggil. Di luar, dia membawa tas koin emas dan dia berkata, Succubus ini benar-benar punya banyak uang. Artinya, dia memeras Succubus. Succubus mulai berbicara. Hanya ada satu hal yang ingin saya katakan, muka pantat, Veronica tidak bersalah. Semua orang tahu bahwa saya, Mayfair, adalah seorang wanita bisnis yang luar biasa dan pengusaha sukses. Tapi 2 tahanan yang baru datang, pencuri kuda Catherine dan bajak laut Annie mengancam saya di kamar mandi. Mereka benar-benar pikir mereka berada di Disney. Saya pikir semuanya sudah berakhir bagiku. Kasihan Succubus. Tapi Veronica muncul untuk membantuku. Succubus mulai menjelaskan bahwa Veronica menendang dari satu sisi, memberikan tendangan ke hidung salah satu orang, memukul paha orang lain, tidak menunggu. Namun di tengah kekacauan itu, Succubus tergelincir di atas sabun dan pingsan akibat kecelakaan tersebut. Saya percaya bahwa Veronica masuk penjara karena difitnah. Succubus mulai menjelaskan bahwa dia memiliki kemampuan khusus yang memungkinkannya mengunjungi mimpi orang lain. Succubus kemudian berkata, orang ini begitu putus asa hingga hampir roboh, karena tak ada yang mendengarkannya. Sudah sangat jelas bahwa dia difitnah. Jika kamu tidak percaya padaku, datanglah ke selku malam ini dan kamu bisa melihat dengan mata kepalamu sendiri. Aiden mengatakan bahwa tidak ada jaminan bahwa Succubus tidak dapat juga mengubah mimpi dan selain itu tidak cukup untuk membebaskan Veronica. Dia menyuruh Succubus pergi. Succubus bertanya apakah Aiden benar-benar percaya bahwa bisa menjilat siku. Aiden terkejut karena tidak bisa. Kemudian dia bertanya apakah dia juga akan membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dia kembali terkejut. Jantung Aiden berdetak, karena dia masih hidup. Jadi jelas bahwa jantungnya berdetak. Aiden mengingat seorang pria, seorang narapidana, katanya sebelum meninggal. Aku akan mati dengan damai, tetapi kamu akan mati dalam rasa sakit dan penderitaan. Kamu membunuh seorang pria yang tak bersalah. Saya menyesal untukmu, kamu tidak akan memiliki kedamaian sepanjang hidupmu. Aiden memiliki mata merah, mungkin dia sudah merokok. Dia berteriak kepada Megan untuk mengambil tawanan. Succubus protes karena telah menghabiskan banyak uang untuk bertemu dengan Aiden. Namun penjaga membawanya kembali. Aiden melepas topinya dan mulai mencari ketombe di rambut. Menurutku, sebenarnya dia putus asa karena masa lalunya kembali menghantuinya. Aiden berbicara dengan Miranda tentang kasus Veronica. Dijelaskan bahwa Hakim Veronica menjadi gila dan membunuh istri dari pemilik bar, karena Veronica kehilangan kendali emosinya. Namun jika Veronica kehilangan kendali, lebih umum baginya untuk membunuh dalam bentuk manusia serigala daripada menggunakan senjata. Dia memiliki argumen yang kuat. Namun, pada saat yang sama Veronica adalah seorang polisi berkuda, adalah umum baginya untuk juga menggunakan senjata. Aiden mengatakan bahwa ketika membaca kasus Veronica, ia menyadari bahwa semuanya sangat aneh, terlalu sempurna untuk menuduh seseorang. Flora bertanya, kepala? Apa yang dia miliki sehingga ini layak untuk usaha? Enak. Aiden keluar dari ruangan sambil mengatakan bahwa membunuh seseorang yang tidak bersalah meninggalkan rasa pahit di mulutnya. Tukar adegan ke Succubus sedang membaca jenis manga yang sangat khas. Dia terus tertawa dan mendesah dengan cara yang sangat aneh dan menakutkan. Para tahanan mengirim Succubus untuk merintih pelan. Berbisiklah, jangan gila. Succubus mengatakan bahwa dia masih muda dan memiliki kebutuhan. Berbeda dengan wanita tua di sana yang sudah dingin. Wow, berat ya. Succubus mendapat sentuhan di belakang bisnis kecil, tipis, dan putih. Saya kira itu adalah jari. Succubus menoleh ke belakang untuk melihat apa yang sedang menyentuhnya. Succubus ketakutan dan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Dia bahkan berdarah dari hidung. Sangat birahi. Succubus mendekati Aiden. Aku rasa dia mencintainya, tapi hanya rasa. Aku tidak yakin. Aiden melemparkan Succubus ke tempat tidur dan dari situ segalanya menjadi gelap. Semua menjadi hitam. Aiden membuat mulut Succubus terlihat sangat aneh. Saya tidak akan mengatakan apa-apa. Dia mengatakan bahwa dia ada di sana untuk membantu Veronica dan bahwa dia harus diam. Aiden menampar kaki Succubus dan menyuruhnya melepaskannya. Succubus mengatakan bahwa Veronica sedang dalam pengaruh obat penenang yang diberikan padanya. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk masuk ke dalam mimpinya. Aiden mengatakan bahwa jarang Succubus ingin membantu seseorang seperti itu. Succubus mengatakan bahwa dia bukan orang jahat dan tidak melihat orang lain dengan cara apapun. Veronica telah membantunya dan sekarang gilirannya Succubus membantu Veronica. Succubus bertanya apakah Lord Aiden siap untuk menjadi gila. Aiden mengatakan kepada Succubus untuk tidak mengubah apapun dalam mimpi. Succubus mengatakan bahwa dia tidak begitu terampil. Aiden mulai melihat segalanya kabur. Sepertinya dia membutuhkan kacamata. Muncul adegan pisau yang menyeramkan dengan banyak darah. Seorang manusia sedang membunuh beberapa manusia serigala tanpa belas kasihan dan dia berkata, maka benar, mereka tidak mencoba membalas, bahkan ketika saya membunuh mereka. Anak Veronica menangis dan bertanya, karena kalian tidak berjuang. Karena membiarkan diri mati satu persatuan. Para serigala. Mengapa kami adalah manusia serigala penghisap darah? Kami tidak menyakiti manusia dan kami memegang janji kami. Sementara manusia serigala mati, Veronica berlari meminta pertolongan.
kasihan dia. Seseorang sedang memburu tanpa ampun para manusia serigala Bloodsworn. Jangan khawatir, Dewan Manusia pasti akan menindak pelakunya. Saya pikir saya membuat kesalahan lagi. Bukan manusia serigala mengisap darah, akan menjadi manusia serigala Bloodsworn, atau Sangwei Juramentado. Begitu, Veronica sedang menangis sambil bersyukur. Namun dia terikat dengan belenggu dan sebenarnya menatap eksekutornya. Makhluk tersebut mengatakan bahwa perlu menghakimi Veronica terlebih dahulu. Hakim bertanya mengapa Veronica membunuh seorang yang tak bersalah. Veronica bersumpah demi nama yang paling suci bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Anda pasti mencari balas dendam atas pembunuhan keluarga Anda? Dengan membunuh manusia sebagai cara balas dendam. Jika Anda dihukum ringan, pasti akan terjadi bencana yang lebih besar di masa depan. Banyak palu dipukul dan orang-orang berteriak eksekusi. Veronica dihakimi oleh semua palu-palu ini. Aiden melihat kilatan dalam mimpi dan melindungi dirinya dengan tangan. Aiden tampaknya bangun. Succubus menjelaskan bahwa mimpi Veronica terlalu intens. Dia akan segera bangun. Aiden mengatakan bahwa situasinya lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Succubus bertanya apakah Aiden dengan reputasinya tidak bisa menyelesaikan masalah. Namun Aiden menjelaskan bahwa Succubus tidak mengerti. Musuh mereka memiliki kekuatan untuk mengendalikan bahkan para hakim. Kasus ini hanya bisa diselesaikan jika orang mati berbicara. Aiden tetap memperhatikan apa yang dia katakan sendiri. Dia memikirkan necromancer bernama Asena. Dia mungkin bisa membantu. Di luar, Aiden mendengar. Halo Senator Anthony, selamat datang di penjara Rose. Aiden bertanya-tanya apa yang dilakukan Senator Anthony di sana. Aiden melihat Senator Anthony duduk dengan punggung menghadap kepadanya. Aiden mengatakan bahwa senator itu pengecut, seharusnya tidak berada di penjara di tengah malam karena hal itu menimbulkan kecurigaan yang aneh. Anthony berkata, ini untuk kepentingan Anda, tetapi jangan biarkan terkena orang lain selama prosesnya. Lord Aiden. Aiden bertanya apa artinya ini? Bagus dia bertanya. Karena saya juga tidak mengerti. Anthony mengatakan bahwa Aiden telah menerima perintah untuk membunuh seorang narapidana yang berada di lorong mati. Namun sebaliknya ia sedang menyelidiki kasus narapidana tersebut. Aiden mengatakan berita cepat menyebar. Dia bertanya seberapa banyak Anton tahu. Anthony menjawab bahwa koran itu miliknya. Dia selalu tahu berita terlebih dahulu. Anthony meminta Aiden untuk melihat surat kabar dari hari-hari sebelumnya. Veronica berada di halaman-halaman awal membuatnya kehilangan poin untuk efek popularitas juga. Ya ampun, tidak ada yang berada di pihaknya. Dan masih mengaitkan nama Aiden sebagai pahlawan yang akan menjaga Veronica. Senator Anthony menunjuk ke koran dan mengatakan bahwa dia sedang bekerja untuk meningkatkan nama Aiden agar dia mendapatkan lebih banyak fasilitas dari pemerintah. Pahlawan kuno yang pernah membunuh iblis mendapatkan pengakuan atas kejujurannya. Kamu akan menjadi pahlawan di hati warga, dan Dewan harus mempertimbangkan untuk mempertahankan penjara. Tapi malah kamu di sana, dengan wajah muram, menyelidiki kasus, mencurigai para hakim yang mengadili kasus tersebut. Aiden mengatakan bahwa bahkan para hakim bisa melakukan kesalahan dan dalam kasus Veronica tidak ada pemeriksaan ahli. Anthony menyuruh Aiden untuk diam dan berkata, ini bukan tentang vonis yang tidak adil. Anda sedang menghina para hakim. Kelompok hakim ini, yang juga merupakan senator, pasti akan merasa tersinggung oleh Anda dan penjara. Akibatnya akan membuat lebih sulit untuk menyelamatkan penjara. Anthony mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menempatkan Aiden di atas pedestal. Tetapi untuk itu Aiden perlu membantu. Anthony menjelaskan bahwa Aiden tidak memiliki pengaruh lagi. Jika dia ingin melanjutkan dengan penangkapan, dia membutuhkannya. Anthony menyuruh Aiden untuk tetap tenang jika dia ingin mendapatkan kesempatan, karena Silver City dikenal tidak pernah salah dalam penilaian. Mulai hujan di luar. Aiden sedang berpikir sambil duduk di tempatnya. Aiden bangun dan mulai berjalan dengan tongkatnya. Aiden membuka brankas rahasia dengan sangat pelan. Peti besi membuka pintu rahasia di atas buku-buku di perpustakaan. Aiden mulai turun tangga besar. Aiden mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia sedang memulai rencana yang berbeda dan berisiko. Manusia suka membuat keputusan penting. Namun di dunia ini, aku adalah satu-satunya yang mengerti kamu. Aiden berdiri di depan seorang wanita dengan wajah yang berbentuk malaikat. Dia adalah raksasa di depannya dan terjebak. Perempuan menggerakkan tangan yang terikat dengan berbagai rantai. Melakukan gerakan mengangkat ekor dan melihat ke arah Aiden. Melihat Aiden seolah-olah melihat serangga. Katanya, kamu kembali ke sini. Aiden, seperti anjing yang kembali kepada pemiliknya setelah beberapa hari tanpa makanan. Saya telah memutuskan untuk membantu membalikan vonis seorang narapidana. Tapi kamu tidak tahu konsekuensinya dan bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Perempuan itu menjawabnya, dengan tatapan dingin. Aiden tampaknya sedang bermain permainan papan dengan wanita tersebut. Selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan memberikanmu jawabannya. Namanya adalah Melifilia, dewi dari segala konspirasi. Di tubuh raksasa seorang wanita cantik yang berkuasa. Aiden sedang bermain papan aneh. Begitu menyentuh potongan-potongan itu, mereka berlari ke tempat yang diinginkan. Sama seperti mantan pacarnya dengan si Z pengguna narkoba. Melifilia, dewi konspirasi mengatakan bahwa hati Aiden tidak ada dalam permainan. Dia perlu percaya pada hati kartu-kartu. Aiden berkata,
Kamu hanya menanyakan pertanyaan yang jawabannya sudah kamu ketahui. Otak di balik kasus-kasus manusia serigala adalah orang yang berada di posisi tinggi. Mereka memanipulasi hakim dan saksi, bahkan menyelipkan bukti. Mereka benar-benar kuat. Mereka bahkan mengancam akan menutup penjara. Mereka benar-benar ingin agar saya membunuhnya untuk membuatnya diam selamanya. Saat Aiden melakukan langkahnya di papan catur, Dewi mulai tertawa padanya. Meliphilia tertawa dengan berlebihan. Dengan nada rendahnya, tawanya lebih menakutkan daripada keheningan dalam dirinya. Dewi menatap Aiden dengan pandangan merendahkan dan berkata, "Pernahkah Anda bertanya, mengapa sebuah kota begitu besar memiliki penjara untuk menahan orang-orang kafir yang berbahaya?" Dia mulai menjelaskan bahwa penjara itu dilengkapi dengan berbagai pertahanan magis, rune yang sangat mahal, dan dilapisi dengan logam terkuat di dunia. Dari apa menurutmu mereka begitu takut untuk keluar? Meliphilia kemudian berkata, "Oh, rencana penutupan penjara yang dinamakan itu hanya manuver politik para anggota Senat untuk memenangkan suara. Selama aku masih ada di penjara Rose, itu tidak akan pernah ditutup. Lebih baik kamu memantauku dengan seksama." Dia mengatakan bahwa jika suatu hari dia melarikan diri, maka tidak akan ada alasan untuk ada penjara. Aiden menjelaskan bahwa dalam kehidupan masa lalunya, ia meninggal karena seseorang yang tidak boleh disebutkan namanya. Ia tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi. Meliphilia berkata, "Aiden yang malang, pengemis mulut, jiwamu lemah, kamu tidak punya otot, tidak punya sihir, kamu adalah seorang yang malang. Bagaimana kamu berencana untuk melawan mereka sendirian?" Aiden berkata, "Saya sudah siap untuk menggunakan kekuatan dari 3 tawanan teladan itu. Mereka memiliki kontrak jiwa dengan Aiden sebelumnya. Saya bisa menyamar dan terus meminta bantuan mereka." Meliphilia tersenyum dengan meremehkan dan mengatakan dengan tenang, "Perubahan hanya sebagian. Memaksa tawanan untuk melakukan hal-hal menimbulkan kebencian. Saat ini, apakah Anda tidak memiliki kekuatan untuk mengatasi atau menyeimbangi kebencian itu? Bukan?" Aiden menundukkan kepala dengan penuh pemikiran. Langkah-langkahnya semakin terbatas. Aiden berpendapat bahwa ia selalu memenuhi permintaan para narapidana. Ia mengenal mereka semua dan tahu persis bagaimana memberikan imbalan atas perbuatan baik mereka dan bahkan mengurangi hukuman mereka jika diperlukan. Meliphilia masih menatap Aiden seolah-olah dia adalah serangga. "Waktu Anda hampir habis. Apakah Anda benar-benar bisa mengubah permainan hanya dengan keyakinan ini?" Aiden mengabaikan dan berkata, "Selama penyelidikan, saya harus memperhatikan keterampilan dan kepribadian narapidana lain juga. Tetapi saya belum mengenal semua keterampilan mereka." Tiba-tiba Aiden ingat tentang sebuah buku catatan dengan kasus-kasus semua narapidana perempuan. Bagaimana saya bisa lupa pada era Heian? Maka Aiden berkata, "Saya dapat menilai kemampuan dan karakter seorang narapidana berdasarkan catatan kriminal dalam arsip kasus. Kompilasi profil narapidana yang dibuat oleh Flora dapat membantu saya memenuhi kepentingan mereka." Jadi Aiden ingin memberikan apa yang diinginkan para tahanan dan menggunakan kemampuan mereka untuk tujuan-tujuan berambutnya. Hewan itu sungguh garang. Aiden mengatakan bahwa dia akan menggunakan 1000 tahanan dari penjara Rose untuk memiliki 1000 kemungkinan kemenangan dan 1000 kemungkinan gerakan yang berbeda. Meliphilia berkata, "Arg, Jenderal, sepertinya dia menang dalam permainan papan." Meliphilia melakukan posisi seksi dan berkata, "Aiden, apakah kamu tahu harga yang akan kamu bayar jika kalah dari saya?" Aiden mulai berkeringat dingin. Dia kemudian mengatakan dengan tenang, "Menggoda Anda dengan permainan intelektual? Manusia tidak bisa mengalahkan saya. Saya akan membiarkan Anda kali ini. Next time, saya ingin bermain catur terbang." Aiden menghela nafas dengan tenang sambil menatap ke lantai. Sementara dia pergi, Meliphilia berkata, "Dibutuhkan banyak usaha untuk memanggil jiwa yang tersebar ke tubuh penjaga penjara. Jangan mengecewakan saya, Aiden. Sepertinya sudah senja atau ada telur raksasa di langit." Seorang orang mulai mengatakan bahwa Aiden memiliki banyak energi, karena ia menghabiskan malam di kamar Succubus dan masih berdiri. Asena bertanya mengapa Aiden tertarik pada mayat. Asena adalah seorang necromancer dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. "Jadi, kamu ingin aku membantu memanggil jiwa seseorang yang sudah meninggal? Tapi aku baru saja berurusan dengan vampir. Sekarang kamu ingin aku bekerja lagi? Jangan perlakukan aku seperti budak. Pergilah sendiri. Kalung ini seharusnya bisa menyelesaikan situasi." Asena mengatakan bahwa kalung ini memanggil roh, hanya perlu menepuk kalung dan berdiri di depan mayat, maka Anda akan melihat roh. Aiden mengeluh bahwa Asena membawa sesuatu yang begitu berbahaya. "Anda tidak ingat klausul tentang kebebasan dalam kontrak jiwa? Aksesori juga bagian dari pakaian. Selain itu, ini tidak bisa membantu saya melarikan diri. Sekarang terlalu terlambat untuk menyesal." Asena kemudian mengajarkan cara mengaktifkan kemampuan kalung. Aiden terkejut. Di depannya muncul seorang pewawancara universal yang ingin melakukan wawancara. Asena kemudian berkata, "Saya tidak sengaja menjatuhkannya. Saya hanya ingin menunjukkan bagaimana memanggil jiwa. Hanya berhati-hatilah agar tidak menyentuh bagian tengkorak, itu terpengaruh oleh mantra necromantik." Aiden gemetar ketakutan. Namun Asena merasa bahwa dia marah karena dia merasa bahwa dia telah memprovokasi dia. Asena benar-benar tidak ingin membuat Aiden marah, karena dia sangat kuat, seorang pria yang tidak pernah kalah dalam pertarungan. Asena mengatakan kepada Aiden untuk tidak mencoba melakukan apapun.
katanya. Jauhlah dariku, jangan lukai aku. Namun Aiden berkata sambil tersenyum. Flora mengatakan bahwa kamu sudah selesai membaca semua buku di perpustakaan dan mengeluh tidak ada yang baru. Bagaimana kalau aku membawa beberapa buku terlaris untukmu? Asena terkejut. Dia merasa aneh karena Aiden tidak pernah memperhatikan siapapun sebelumnya. Kita pindahkan adegan ke Aiden berpura-pura menjadi gotik menggali kuburan di pemakaman setempat. Dia lelah dan akhirnya berhasil menyelesaikan. Dia terlihat terkejut melihat mayat. Tubuh wanita yang telah meninggal telah dikremasi. Dia tidak yakin apakah bisa memanggil hantu dalam kondisi tersebut. Aiden mencoba mengenakan kalung di dalam tempat yang berisi abu dari almarhumah. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Seperti yang biasa kamu ambil dari orang itu di luar sana. Aiden terus memukul kalung di batu nisan orang mati. Cowok itu gila. Pemakam mendengar suara aneh dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini pada jam segini malam? Kamu tidak sadar bahwa orang-orang ingin tidur?" Pemakam memberikan reaksi yang sangat mengganggu. Seolah-olah dia melihat hantu. Dia berlari keluar meminta bantuan sambil mengatakan bahwa dia melihat hantu dari pemain LoL yang sudah meninggal. Aiden melihat ke belakang saat mendengar teriakan. Ada kerumunan mayat hidup di belakangnya dan dia terkejut. Aiden meminta maaf karena mengganggu istirahat hantu-hantu dan mereka mulai mundur. Aiden mulai mengatakan bahwa kalung ini tidak boleh dianggap remeh. Si hantu yang ingin diajak bicara oleh Aiden muncul. Dia mulai berbicara dalam bahasa Cina. Mari kita terjemahkan apa yang dia katakan di sana. Siapa yang mengganggu tidurku? Aiden mengatakan bahwa pembunuhnya masih bebas. Dia akan membalas dendam jika dia membantunya dengan informasi. Saya tidak punya waktu lagi. Dia, hantu mulai bercahaya. Aiden melindungi wajahnya saat melihat adegan itu. Anehnya hantu-hantu lain tidak melakukan hal itu. Ya, kemudian kenangan-kenangan mulai muncul. Tenanglah, apakah kamu ingin suamimu dipenjara karena menjual minuman keras palsu? Biarkan aku sudah membayar, jangan terlalu sombong. Pria itu mendapat tamparan di wajah. Kami melihat adegan seorang pistol. Anjing, kau juga bertingkah sombong? Pria menembak wanita yang jatuh ke belakang. Hantu wanita berteriak untuk mendapatkan balas dendam. Aiden meminta dia untuk mengatakan nama pria itu. Aiden kesal karena dia tidak menyebutkan nama pria sebelum menghilang. Jadi tidak, kan? Menghilang begitu saja. Namun Aiden menyadari bahwa pakaian pria itu adalah seragam polisi. Dan dia menembak dengan senjata. Mungkin dia mencuri amunisi dari Veronica misalnya. Hal itu masuk akal karena hanya satu orang yang akan memiliki akses ke senjata polisi lainnya. Administrator senjata. Hey, Bruce, Tuan Aiden perlu bertemu denganmu. Wah, kamu memiliki beberapa keterampilan untuk bisa berteman dengan Tuan Aiden. Aiden mengunjungi Bruce yang merupakan administrator senjata. Aiden memperhatikan pria itu dengan seksama karena dia adalah tersangka terdekat yang dia miliki. Bruce muncul dan berkata, "Tuhan Aiden, apakah saya bisa membantu dengan sesuatu?" Aiden berkata sambil tersenyum. "Ah, tidak apa-apa. Saya punya revolver favorit yang sedikit bermasalah. Ketika saya lewat kantor polisi, saya pikir untuk meminta bantuan Anda untuk memperbaikinya." Bruce menjawab, "Tentu saja saya bisa membantu Tuan Aiden. Keluarkan pistolnya dan saya bisa mengkilapkan untuk Anda." Di sana, silinder terus meluncur dan kehilangan satu peluru. Saya melihat revolver bagus menderita karena kekurangan satu peluru. Bukan? Bruce terkejut dengan komentar tersebut. Bruce mulai mengatakan bahwa dia sibuk dan meminta Aiden untuk kembali dalam beberapa hari. Senyum Aiden mengatakan bahwa tidak masalah baginya untuk mengambil waktu yang diperlukan. Aiden menyadari bahwa Bruce sebenarnya bukanlah pembunuh. Mereka memiliki perbedaan fisik yang sedikit lebih besar. Namun Aiden menyadari bahwa kegelisahan Bruce menunjukkan bahwa dia terlibat dalam kasus tersebut meskipun tidak langsung. Dia memutuskan untuk tidak menakut-nakuti Bruce sekarang untuk bisa menangkap ikan besar. Waktu kemudian, seorang pria naik kuda berkata, "Hei, Bruce, kenapa wajah sedih? Bukankah kamu terlihat keren kemarin? Kamu bahkan punya uang untuk mengunjungi Fat Hair and Jade untuk wanita. Di mana kamu mendapatkan kekayaanmu?" Bruce meminta dia untuk meninggalkannya sendiri. Bruce masih memikirkan kata-kata Aiden dan itu membuatnya merasa tidak nyaman. Bruce melihat beberapa pria sedang menggosip tentang sesuatu. "Saya melihat seorang pria menggali kuburan seorang wanita, dan ada banyak hantu berlutut di depannya. Saya sangat ketakutan dan langsung lari." Dia mengatakan bahwa dia akan membalas dendam. Bruce sekarang menjadi takut. Bruce mulai berlari sambil ketakutan. Dia tiba di rumah dan membungkus dirinya dengan selimut, cara klasik untuk melarikan diri dari hantu. Selama ini dia selalu diamati oleh seekor gagak. Aiden mengamatinya melalui bola kristal, menyadari bahwa dia masuk ke dalam rumah dan tidak keluar lagi. Aiden menyuruh wanita itu untuk menjaga burung gagak tetap mengamatinya. "Saya mendengar bahwa Asena mendapat imbalan karena menyelesaikan tugas-tugasnya. Mengapa kamu hanya memanfaatkan saya ketika datang menemui saya?" Si cantik bernama Daily, salah satu dari 7 penyihir besar. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. "Apa yang ingin Anda berikan kepada saya, Lord Aiden?" "Eita, gadis nakal." Aiden mengatakan bahwa apa yang dia inginkan mudah, dan dia masih mengatakannya. "Saya salah paham. Daily, apakah kita sedang membuat kesepakatan?" Saat itu,
Daily ingat bagaimana dia ditangkap oleh Aiden. Dia memiliki kekuatan besar dan dia menyerah dengan patetis di hadapan kekuatan luar biasa Aiden. Daily kemudian berbohong dan berkata, "Wah, Aiden, kamu terlihat gugup sekali. Aku hanya bercanda." Jelas sekali bahwa Guardian Lord Aiden tidak akan pernah membuat kesepakatan dengan seorang tahanan. Selama Anda tahu, Direktur akan memberikan perawatan tertentu kepada tahanan berdasarkan situasi. Jangan bingungkan perawatan dengan kesempatan untuk membuat tuntutan yang tidak masuk akal. Aiden keluar dari sel Daily dan dia bernapas lega. Karena dia sangat tegang. Dia kemudian mendengar Aiden berkata, "Dalam hal ini, banyak tahanan mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan makanan di penjara. Saya berencana membeli beberapa makanan penutup untuk meningkatkan makanan. Bagaimana pendapatmu tentang kue krim di jalan ketujuh? Dia pasti suka, sampai mulutnya basah. Semoga itu enak ya." Daily menjawab bahwa para tahanan akan menyukai kejutan itu. Dia tersenyum dan terlihat sangat bahagia dengan itu. Kami kembali ke adegan jalanan di tengah malam. Di depan sebuah buku dan bola kristal. Aiden melihat bola menunggu gerakan dari Bruce, namun semuanya terhenti. Dia bahkan tidak bergerak sepanjang waktu itu. Aiden menutup buku sambil berpikir bahwa dia sangat sabar. Namun dia tidak memiliki banyak waktu tersisa. Karena sudah larut malam, giliran dia sekarang. Bruce sedang tidur nyenyak. Sepertinya dia sedang bermimpi indah. Tiba-tiba Bruce terbangun oleh suara aneh. Dengan takut, dia melihat ke segala arah ingin tahu suara apa itu. Dia tenang karena tidak ada apa-apa di dalam ruangan. Namun dia mulai merasakan sensasi kesejukan yang tiba-tiba. Dia melihat ke belakang, memperhatikan sesuatu yang dekat dengan wajahnya. Bayangan aneh terbang di langit-langit dan Bruce kembali ketakutan. Dia mulai berteriak, "Apa ini?" Bruce kemudian menggunakan teknik rahasianya. Bersembunyi di bawah selimut dan mengatakan bahwa ini hanya mimpi. Namun dia melihat seorang wanita di bawah selimut dan bukan versi menarik dari Samara. Wanita itu berkata, "Saya dituduh secara tidak adil." Bruce pergi dari rumah seperti seorang ninja. Dia mulai menangis di jalan-jalan meminta bantuan kepada seseorang, karena dia dihantui oleh hantu. Aiden mengamati segalanya melalui bola kristal. Bruce terus berteriak, keadilan akan menang. Aiden melihat Bruce berlari dan dalam pikirannya Aiden mengatakan kepada Bruce untuk mengejar orang yang paling dia percayai. Aiden memegang obor di tangannya dan tampak siap membakar sesuatu. Ketika hendak membakar boneka beruang, seorang wanita tiba-tiba muncul. Perempuan berkata, "Saya telah menyelesaikan tugas seperti yang Anda minta, jangan membakar boneka saya." Nama wanita itu adalah Silene. Batasan, rasa sakit hati Silene disimpan dalam boneka Voodoo. Rasa sakit hati hanya dapat dipertahankan selama 3 bulan dan, ketika rasa sakit hati hilang, Revenant akan kembali menjadi mayat biasa. Namun, hati-hati, karena kemampuan Revenant akan meningkat secara bertahap selama 3 bulan tersebut. Aiden mengatakan kepadanya bahwa hari ini adalah tentang cinta, dan bahwa dia tidak bermaksud membakar boneka miliknya, dia hanya tidak ingin dia membuat masalah. Dia kemudian berkata sambil digiring, "HMPH, Direktur, menggunakan tahanan untuk hal-hal seperti ini? Apakah Anda tidak takut diejek?" Aiden menjawab, "Diperolok-olok karena menjunjung tinggi keadilan di atas segalanya." Aiden mengambil boneka di lantai lalu berkata, "Kau berubah menjadi Revenant hanya untuk membalas dendam atas anakmu. Dan tindakanmu sekarang telah membantu seorang wanita dengan nasib setragis dirimu. Semoga kau bisa melepaskan obsesimu dan menemukan kedamaian segera." Bruce terus berlari di sepanjang kota sambil berteriak bahwa dia melihat hantu. Dia baru saja tiba di sini baru-baru ini. Orang itu benar-benar berlari dengan serius. Tiba-tiba seseorang memegang wajahnya dengan kuat. Eits, Bruce ditarik ke sebuah gang gelap. Dia dilempar ke lantai hanya mengenakan celana dalam. "Bro, kemana kita akan sampai?" Dan kemudian seorang pria bertopi mengatakan, "Kenapa kamu berteriak? Tidak takut orang lain tahu tentang ini?" Bruce senang melihat pria itu. Namanya Jialong. Sudah lama menjadi tebal dan pendek. Bruce menyuruhnya untuk diam dan mengikutinya. Jialong bertanya apakah Bruce benar-benar melihat hantu. Bruce menjawab ya. Bruce mulai berteriak. "Harusnya orang misterius yang masuk ke pemakaman pagi tadi. Kita menarik perhatian seseorang yang penting." Jialong terus berbicara dengan keras dan memerintahkan Bruce untuk merendahkan suaranya. Tidak ada alasan untuk panik, dia hanya melihat seorang ahli sihir hitam. Itu saja. Jia lama kemudian berkata, "Berhati-hatilah, jika ini bocor, bukan hanya kita berdua yang akan dalam masalah." Jika Veronica dibebaskan dari penjara untuk membalas dendam, satu gerakan tangannya akan membuat kepalamu berguling di lantai. Bruce kemudian berkata, "Tapi hati lemahku tidak bisa menghadapi hantu perempuan." Serius? Dia benar-benar mengatakan itu. Jia Long kemudian mengatakan bahwa itu adalah bencana memiliki kerabat seperti Bruce. "Semua kerabat saya mengatakan hal yang sama tentang saya." Jia Long mengatakan kepada Bruce untuk tinggal di rumahnya dalam beberapa hari ke depan. "Kami membuat lingkaran magis khusus melawan para nekromancer di sini. Setiap makhluk mati hidup yang berani melintasi batas akan langsung dihancurkan." Bruce mengagumi kesiapan. "Wah, itu sangat profesional. Apakah kamu sudah meramalkan bahwa hantu istri pengelola penginapan akan datang untuk membalas dendam?" Jia Long mengatakan bahwa ada banyak orang mati yang ingin membalas dendam padanya. Belum saatnya bagi wanita. Bruce ketakutan mendengar hal itu. Akhirnya kita melihat wajah Jia Long dan dia berkata, "Bruce, karena kamu memutuskan untuk berjalan bersamaku,
Ingatlah ini, jalan menuju kekuatan dihiasi dengan tulang-tulang. Di sana ada si pembunuh licik. Kalau dia berada di penjara, meskipun orang kaya memiliki hak istimewa, kan? Bruce tercengang dengan kejahatan sebesar itu. Sementara itu di penjara Rose, Veronica berkata, "Sudah lama?" Aiden bertanya apakah Jia Long memiliki alasan untuk menginginkan kematian Veronica. Veronica berbicara tentang situasi di mana dia didekati oleh Jia Long. Dia mengatakan bahwa jika dia menghabiskan beberapa hari di tempat tidur dengannya, dalam waktu singkat dia akan menjadi kepala unit kuda polisi. Bruce mencoba menyentuh pantat Veronica. Dia menggenggam tangannya dengan kuat. Veronica memberikan informasi dan berkata, "Saya tidak tertarik pada Anda. Jika Anda melakukan gerakan apapun, jangan salahkan saya jika saya menjadi tidak sopan." Jia Long berkata, "Nakal? Aku tidak akan biarkan ini terjadi begitu saja. Apakah perlu saya dituduh karena masalah sekecil ini?" Veronica bertanya. Aiden menjelaskan bahwa pria seperti Jia Long menghancurkan apa yang tidak bisa mereka taklukkan. Dari kejauhan kita melihat bayangan terbang. "Bagaimana kabarmu belakangan ini? Jangan marah. Aku tahu bahwa tidak ada dari permintaanmu yang terpenuhi. Inilah keadaan sebenarnya." Akhirnya, siapapun yang membaca tulisanmu tidak memiliki akhir yang baik. Aiden mengatakan ini sambil memegang surat-suratnya. Aiden menjelaskan bahwa tidak ada yang memiliki kemampuan seperti orang itu. Disitulah kita melihat burung terbang dengan surat di paruhnya. "Kami melihat tentakel lendir merangkul jeruji sel. Itulah sebabnya orang-orang acuh padamu. Penjaga penjara dan narapidana tidak tahu apa-apa tentangmu. Saya punya proposal. Tolong bantu saya membuat seorang pengecut keluar dari rumah. Jika kamu membantuku, aku akan memberikan kesempatan padamu untuk berteman." Dalam hal ini kita melihat bahwa Aiden sedang berbicara dengan makhluk asing yang penuh dengan tentakel dan payudara. Nama subjek 13. Protokol penahanan. Subjek 13 ditangkap pada 3 Januari di Desa Nelayan Kekaisaran Laut Utara. Ini adalah spesies yang tidak diketahui yang mencoba berkomunikasi secara tertulis. Namun, ketika para nelayan lokal membaca teks tersebut, semua menjadi gila. Setelah analisis, disimpulkan bahwa teks yang dihasilkan oleh organisme ini tidak berasal dari peradaban yang dikenal. Burung terbang dengan tenang di atas rumah Jia Long. Burung itu memecahkan jendela kamar Bruce. Bruce berteriak ketakutan dan terkejut melihat burung itu masuk ke kamarnya. Burung melepas surat dan pergi. Bruce bertanya-tanya apa itu. Dia terkejut melihat isi surat tersebut. Ini adalah surat aneh dengan banyak tulisan yang tidak terbaca dan gambar mengerikan di tengahnya. Tiba-tiba Bruce merasakan sakit kepala yang aneh. Sepertinya surat itu terbakar. Dia kemudian melihat lubang yang tersisa di jendela dan menjadi ketakutan. Karena sepertinya kabut gelap sedang menyelimuti kota. Jia Long bertanya apa yang sedang terjadi. "Hei, apa yang sedang terjadi di sini?" Bruce sedang berlari sambil mengatakan bahwa dia sedang diikuti. Namun, Longe mengatakan bahwa tidak ada orang di sana. Bruce berkata, akhir dunia sudah dekat. Berlari? Jangan mati, Konora." Jia Long bertanya-tanya mengapa Bruce bertingkah seperti gila. Jia Long mengatakan kepada pelayannya Butler untuk segera ke Bruce. Butler mengatakan bahwa dia akan pergi sekarang. Bruce membuka pintu dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ada beberapa tentakel keluar dari langit seolah-olah mereka adalah portal. Bruce gila berpikir bahwa semua orang sudah mati dan sekarang hanya ada dia di dunia ini. Pintu di belakangnya terbuka. Bruce senang menemukan bahwa dia adalah Jia Long. Namun dia terjatuh ke lantai dengan pandangan. Seorang wanita dengan gaun putih dan wajah menakutkan menatapnya. Bruce mulai berbicara. "Anda pemilik bar? Kembali untuk menghukum saya, bukan?" Namun yang ada di sana adalah Butler. Dia meminta Bruce masuk dan tenang. Namun Bruce terus berkata, "Bukan aku yang membunuhmu. Itu Jia Long, dia yang menembakmu. Mengapa kamu terus menggangguku?" Jia Long mendengar semuanya dan mengeluarkan pistol dari saku. Bruce memohon agar dia dibiarkan sendiri. "Sama seperti gadis yang kamu coba kejar di sekolah. Saya tidak akan lagi serakah untuk keuntungan kecil. Saya tidak punya urusan dengan keluhan Anda." Tiba-tiba terdengar suara tembakan dan Bruce mendapat tembakan kejutan di telinga untuk tetap waspada. Sebuah pistol muncul. Bruce menangis tanpa mengerti siapa yang menembak. Seekor gagak menyerang Jia Long, yang membuatnya meleset dalam menembak. Bruce menyadari bahwa orang yang menembaknya adalah Jia Long. Jia Long menatap Bruce dan berkata, "Jika diam, ular melahap. Jika berlari, ular mengejar." Jia Long tidak bisa mengarahkan senjatanya ke Bruce karena sekelompok gagak menyerangnya. Jia Long mulai menembak ke segala arah. Bruce tidak bodoh lari dan berteriak. Dia berlari dengan putus asa meminta pertolongan. Bruce tergelincir di sesuatu di lantai dan jatuh. Dia tampaknya telah jatuh ke dalam lubang. Bruce menyadari bahwa Veronica adalah yang dihukum karena membunuh seorang wanita tanpa alasan. Melihat ke belakang, Bruce melihat berbagai siluet dan jiwa perempuan yang sudah meninggal. Bruce takut dan memerintahkan mereka untuk tidak mendekat. Sebenarnya mereka adalah orang-orang biasa di jalan. Bruce mulai berlari dari mereka dan semua orang mengatakan bahwa dia gila berlari di jalan. Bruce melihat sebuah batu besar di depannya. Papan batunya tertulis, "Bruce meninggal karena terbuai oleh uang." Jiwa-jiwa terus mengikuti Bruce, sementara dia terkejut melihat nisannya. Dia ingat bahwa Jia Long tidak peduli pada siapapun. Dia iblis. Dengan takut Bruce berkata sambil menatap roh-roh, "Saya akan melakukannya sekarang."
Kalian adalah roh-roh yang ingin membalas dendam, bukan? Roh tetap diam. Tiba-tiba roh-roh mulai lenyap. Bruce berdiri di tengah jalan hanya mengenakan celana dalam sambil menatap pemandangan itu. Orang-orang melihat Bruce dan bertanya apakah dia gila. Bruce mulai gemetar. Bruce pergi ke ruang Aiden dan berkata, "Lord Aiden, ada seorang tahanan yang tidak bersalah di penjara Anda, dan saya bersedia menjadi saksi." Bruce mengatakan bahwa dia dibayar untuk membantu meletakkan bukti-bukti untuk menjerat Veronica. Karena dia adalah administrator senjata, dia berhasil mencuri amunisi darinya dan hal ini menyebabkan semua masalah bagi pihaknya. Bruce meminta maaf dan mengatakan siap untuk bersaksi melawan Jia Long. Wah, rencana Aiden berhasil juga. Ya, Aiden melihat Bruce dan berkata, "Dalam beberapa hari ke depan, kamu harus bersembunyi di penjara untuk keamananmu. Aku perlu mengumpulkan bukti untuk menjatuhkan Jia Long." Seorang penjaga memanggil Bruce untuk menemaninya. Setelah beberapa waktu, seekor burung muncul di jendela Aiden. Di tempat lain, Gaga sedang terbang di atas kuda dan mengganggunya. Jia Long memerintahkan karyawannya untuk membunuh Bruce. Dia berteriak pada kudanya agar tenang. Pegawai lain muncul dan berkata, "Tuan muda, jika Anda gay, Anda akan mengatakan apa?" Bruce berkata, "Apa?" Pegawai berkata, "Saya sudah bilang bahwa Tuan sudah tahu semua masalah yang sedang terjadi." Ia menyiapkan kereta di pinggiran. "Lari!" Jia Long kesal harus melarikan diri. Aiden memegang bola di tangannya dan mengatakan bahwa Jia Long mencoba melarikan diri. Aiden menyuruh Daily untuk terus mengganggu Jia Long agar melambatkan pelariannya. Aiden mengambil kudanya dan memberitahu penjaga agar tidak memperbolehkan siapapun mengunjungi penjara. Dia akan segera keluar. Aiden menginjak gas. Seekor tikus berada di mulut kuda melompat dengan penuh mulut. Kita memiliki adegan seekor tikus di penjara. Asena tampaknya telah memperhatikan hal itu. "Daily, kamu sangat berani. Setelah membantu Lord Aiden begitu banyak, kamu memilih untuk bertindak pada saat yang kritis." Daily mengambil tikus dengan tangannya. Tikus mengeluarkan beberapa amunisi dari mulutnya. Daily berkata, "Di pemakaman, dia ketakutan oleh hantu. Selain itu, informan saya melihatnya meminta bantuan kepada tahanan lain. Bisakah Anda percaya bahwa ini adalah Aiden Galord yang maha kuasa?" Asena hanya berkata, "Saya tidak peduli siapa dia, selama dia menyediakan lingkungan yang stabil." Daily berkata, "HMPH, saya tidak ingin menghabiskan hari-hari terakhir saya di penjara. Jika dia bukan Aiden yang sebenarnya, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Mata Daily berubah. Sepertinya dia bisa melihat apa yang dilihat hewan lain. Dia mengatakan bahwa seseorang sedang menyiapkan kejutan untuk Aiden, dan ini akan menguji kemampuan penjaga Aiden. Veronica mencium bau di udara, seolah-olah seseorang kentut. Veronica berteriak, "Tolong, penjaga, bebaskan aku. Aiden dalam bahaya." Daily memperhatikan teriakan Veronica. Penjaga bertanya apa yang sedang terjadi. Veronica menjawab, "Seseorang sedang melacak Tuan Aiden. Saya ingat bau orang itu. Dia berbahaya." Succubus berbicara seperti seorang mafia bahwa Veronica adalah manusia serigala dengan penciuman yang luar biasa dan dia adalah mitra Aiden. "Apa yang sedang kalian tunggu?" Penjaga mengatakan bahwa jika itu benar mereka bisa menemukan Aiden. Namun Veronica mengatakan bahwa mereka tidak akan berhasil tepat waktu. Penjaga-penjaga terkejut, bahkan para tahanan mengatakan bahwa ini adalah upaya pelarian yang patetis. Seseorang mendekat sambil berkata, "Biarkan dia pergi. Kami telah menyelidiki, dia tidak bersalah dan akan segera dibebaskan dengan cara apapun. Jika ada yang salah, saya akan bertanggung jawab. Percayalah pada ibu." Penjaga yang agak curiga patuh kepada Flora. Penjaga membuka sel Veronica. Dia pun tidak percaya. "Astaga, aku nggak percaya." Daily mengeluh bahwa manusia serigala selalu mencampuri urusan yang tidak mereka panggil. Seorang tahanan berteriak, apa gosip di penjara? Bisa seseorang jelaskan? Aku jadi gila." Succubus sombong berkata, "Saya sebagai pacar resmi Aiden, saya tahu segalanya." Sementara gosip cabul beredar di penjara, kita kembali ke Jia Long yang melarikan diri. Dia dan kudanya terus diserang oleh gagak. Kasihan kudanya. Aiden ada di belakangnya, berlari dengan cepat. Jia Long mulai merasakan rasa takut dan melihat ke belakang. Dia mengambil pukulan tongkat di tengah wajahnya untuk tetap waspada. Jia Long jatuh dari kudanya saat Aiden berkata, "Saya menyarankan Anda, Tuan Jia Long, untuk tinggal di rumah agar saya bisa menarik Anda dari sana nanti." Sebuah tombak tampaknya mengenai pohon di dekatnya. Seseorang terbang ke arah tinggi keluar dari pepohonan menuju ke arah Aiden. Pria itu membelah kuda Aiden menjadi dua. "Wow, apa masalah orang ini dengan kuda?" Aiden dan Jia Long jatuh dari kuda goyang sementara pria misterius berdiri di depan Jia Long. "Tuan muda, buru-buru dan pergi dari sini. Saya akan mengurus Aiden." Jia Long dengan susah payah bangun dan berkata, "Ajarkan pelajaran padanya untukku. Saya sudah sering mendengar tentang Aiden Galord yang terkenal. Saya adalah White, pemburu hadiah yang berperingkat emas." Pria itu memegang pisau sambil menatap Aiden.
Saya adalah bintang yang sedang naik paling cepat di antara para pemburu hadiah. Semua ini karena saya suka menerima misi-misi yang menantang dan menakutkan. Saya bertanya-tanya seberapa besar hadiah saya akan melonjak setelah berhasil mendapatkan kepala dari legenda Aiden Galord. Inilah akhirmu Aiden. White berlari dengan pisau di tangan untuk memotong Aiden. Aiden memegang tongkat dengan erat dan tetap waspada. Komentar F untuk kuda, kasihan. Aiden melompat ke samping, membuat White meleset pukulannya. White menendang tanah, mengangkat debu untuk sementara membutakan Aiden. Aiden mulai batu karena debu. Semoga itu dari debu. White bersiap untuk memberikan pukulan terakhir kepada Aiden dan disinilah karya kita berakhir. Tidak mungkin Aiden bertahan sekarang. Tunggu, sepertinya ada sesuatu yang berlari dengan kecepatan tinggi di jalanan. Sepertinya saya melihat sosok di atap. Seseorang sedang melompat dengan kecepatan tinggi menuju arah White, menghancurkan atap orang lain. Siapa yang ada di sana? Veronica fokus untuk mencapai tendangan terbang. Putih menggunakan barrier sihir. Namun tampaknya tendangan Veronica sedang merusak barrier tersebut. Salib yang dipakai White adalah penghalang yang akhirnya patah. Sekarang White mulai merasakan ketakutan. Pagar tembok itu pecah dengan langkah Veronica. Aiden bertanya-tanya bagaimana Veronica keluar dari penjara. Lihatlah kekhawatiran orang gila. Veronica mengatakan bahwa Aiden seharusnya berhenti bertaruh. Situs perjudian sedang berkembang dan merusak orang-orang dalam kecanduan. Jangan ikut, lakukan seperti Veronica. Aiden menyadari bahwa bertaruh itu salah dan mulai menginvestasikan uangnya. Dan kemudian Veronica mengatakan kepada Aiden untuk mengejar Jia Long. Dia akan merawat White. Aiden senang tidak pergi dengan Vasco dan meminta Veronica untuk berhati-hati dengan White. Aiden meminta Veronica untuk berhati-hati dengan White. White mengatakan bahwa Veronica bodoh karena ingin menghadapinya. Tapi dia yang akhirnya kalah di sana. White menggunakan pukulan pisau, hampir meleset. Veronica menggunakan tendangan putaran dan menendang kepala White. Ada asap di tengah pertempuran. Veronica tidak melihat musuh karena asap. Saya ingat sekarang, bertahun-tahun yang lalu saya berlatih dengan manusia serigala Bloodsworn. Saya membunuh satu persatu. Namun mereka tidak membalas. Itu adalah sebuah pembantaian yang indah. Namun ada seorang gadis kecil bersama mereka dan dia melarikan diri. Itu kamu, bukan? Astaga. Jadi mimpi Veronica itu nyata. Serem. Veronica mulai berlari dan dia melihat siluet White. Dia memukulnya. Namun pria itu keliru dengan anime dan menggunakan teknik dari Naruto. Padahal hanya mantelnya yang tergantung di ranting kayu. Sekarang kamu kena? Wanita jalang, aku sudah menangkapmu. Hahaha. Sekarang aku akan menghancurkanmu. Uji kekuatan ramuan setan. Saya pikir lebih baik jika dia tidak mengatakan apa-apa. Kan? Veronica menghindari ramuan. Namun, sepotong kayu besar, tebal, dan kokoh muncul dari tanah dan meraih kaki Veronica. Sebuah makhluk yang terbuat dari kayu muncul. Ini adalah jenis pohon setan. Pohon mulai berteriak kepada Veronica. Merupakan pemborosan senjata mematikan yang disimpan untuk Aiden digunakan pada karakter sekunder seperti kamu. Sekarang siap-siap untuk dipukul dengan kayu. White mengatakan itu tanpa maksud jahat dan kemudian menembak dengan busur. Dia hanya ingin membunuh Veronica. Sementara itu, pohon terus memotong kayu di atas Veronica yang miskin. Di satu sisi Veronica membawa batang kayu, di sisi lain tertembus oleh anak panah. Dia mulai berteriak pelan saat dia dipukul dari belakang dan diserang dengan anak panah dari depan. Berhenti berpikir bodoh, Veronica sedang dalam mode manusia serigala. Pakaiannya mulai robek dan matanya bersinar. Jia Long berjalan dengan kesulitan sambil bersandar pada dinding mencoba melarikan diri. Melihat ke belakang, Jia Long menyadari seseorang berjalan cepat ke arahnya. Mencolok dengan topi panjang. Aiden berlari mengejarnya seperti mesin. Tunggu, anak kuda. Jia Long mulai berlari sambil mengeluh bahwa bahkan pemburu hadiah terlama pun tidak bisa membunuh Aiden. Jia Long mendorong semua orang yang ada di depannya. Jia Long berlari sambil melihat ke belakang. Seseorang di depannya berkata, "Pergi dari depan." Jia Long melihat terlambat. Sejumlah batang kayu besar dan tebal dilemparkan ke wajah Jia Long. Sepertinya belakangan ini para pekerja sering terkena pukulan kayu terlalu banyak di proyek ini. Aneh, pukulan kayu begitu keras mengenai Jia Long sehingga hidungnya berdarah. Dia terduduk di lantai merasakan sakit. Sementara itu, Aiden berdiri di depannya. Dia benar-benar putus asa. Dia bahkan tidak melihat kemana dia pergi. Sekarang, bukan hanya Anda menuduh seseorang atas pembunuhan, tetapi juga mengirim orang untuk membunuh saya. Tidak ada lagi ruang untuk alasan. Apakah Anda akan datang patuh atau harus saya pukul? Para penasaran melihat bertanya siapa yang Aiden lawan. Jia Long menatap Aiden dengan marah sambil hidungnya berdarah. Dia memasukkan tangan ke saku jaket, menarik sesuatu. Aiden mengarahkan senjata ke kepala Jia Long dan bertanya apakah dia benar-benar ingin mempersulit segalanya. Jia Long mulai tertawa dengan jahat. Aiden menyadari bahwa alasan Jia Long tertawa adalah karena senjata Aiden kosong. Aiden terkejut karena dia jelas ingat bahwa dia mengisi ulang senjatanya sebelum keluar dari penjara. Jia Long mulai mengeluarkan pistolnya sambil bertanya apakah Aiden berniat membunuhnya dengan udara. Aiden dengan cepat menggunakan sihir cahayanya untuk sementara membutakan Jia Long.
Aiden mengeluarkan pedangnya yang tersembunyi di tongkatnya, menyerang tangan Jia Long dengan sarung pedang sehingga pistol jatuh dari tangannya. Hewan itu benar-benar ganas. Long sudah dihadapkan dengan pedang di lehernya sekarang. Dalam pikiran yang rusak dan menjijikan, Jia Long berpikir, haruskah saya dipaksa ke dalam situasi ini hanya karena membunuh seorang petani yang tidak berarti? Sementara itu, seorang pria di kereta mengatakan, "Tuan, apa yang harus kita lakukan?" Jia Long baru saja ditangkap oleh Tuan Aiden. Sementara itu, orang-orang di jalanan sedang berkata-kata, "Aiden akan membunuh Jia Long? Apa yang sedang terjadi?" Jia Long memanfaatkan kebingungan orang-orang dan mulai meminta bantuan, mengatakan bahwa Aiden ingin membunuhnya tanpa alasan. Aiden menyuruh Jia Long berhenti berpura-pura, karena sudah selesai baginya. "Kamu akan membunuh saya di siang hari. Kamu tidak akan membiarkan saya melarikan diri. Tolong, ada yang bantu saya." Semua orang menatap Aiden dan Jia Long dengan bingung. Aiden mendekatkan pedang ke leher Jia Long sehingga berdarah. "Jika kamu mengucapkan satu kata lagi, aku akan mengambil lebih dari sekadar darahmu." Jia Long marah dan berkata dalam pikirannya, "Aiden, kamu memaksa saya untuk melakukan ini." Jia Long mengeluarkan pisau dari lengan bajunya dengan tiba-tiba. Dia bersiap untuk menyerang Aiden dan berpikir bahwa itu akan berhasil. Tanpa tahu dari mana, Jia Long ditembak di kepala dan langsung meninggal. Aiden bingung dengan apa yang terjadi. Senator Anthony muncul sebagai agen 007. Dia menembak Jia Long, anaknya sendiri. Semua orang menatap dengan takut ke adegan tersebut. Jia Long tergeletak mati di kaki Aiden, dibunuh oleh ayahnya sendiri. Aiden terkejut melihat Anthony. "Saya kagum." Dalam kilatan lampu, Veronica telah berbicara kepada Aiden. Jia Long sangat agresif dan tidak rasional. Dia tampaknya adalah anak haram dari seorang senator, dan semua orang takut akan kekuatan ayahnya, sehingga mereka hanya bisa pasrah pada nasib buruknya. "Maaf telah membuat semua orang terkejut. Kalian semua harus menyadari insiden penembakan baru-baru ini yang melibatkan petugas Veronica. Setelah penyelidikan, terungkap bahwa putra angkat saya, Jia Long, bertanggung jawab atas penahanannya. Dia memfitnahnya dan mengirimnya ke penjara. Jia Long adalah anak saya, dan kesalahannya adalah hasil dari bimbingan buruk saya. Namun, sebagai senator yang dipilih oleh kalian semua, saya tidak akan membiarkannya lolos dari keadilan." Senator Anthony terlihat rendah hati meminta agar Aiden meninggalkannya dengan anaknya yang kini telah meninggal. Dia menangis sambil mengatakan bahwa jika dia telah mendidik anaknya dengan lebih baik, ini tidak akan terjadi. Rakyat mulai menghibur Senator Anthony. Beberapa mengatakan bahwa memilihnya adalah hal yang benar karena dia menempatkan keadilan di atas segalanya. Orang-orang mendengar suara ledakan dan gempa bumi kecil. Aiden ingat bahwa Veronica sedang berjuang ke arah itu. Dia berlari ke arah suara. Sebenarnya, sebelumnya Anthony gemetar karena marah, bukan karena belas kasihan. Dia berkata dalam pikirannya, "Aiden, jangan berpikir bahwa ini sudah selesai. Aku akan mendapatkan balas dendamku." Aiden mendekati medan perang dan melihat semua kehancuran yang disebabkan oleh White dan Veronica di sekitarnya. Untungnya tidak ada orang di dekatnya. Aiden ditangkap di pergelangan kaki oleh seseorang. White berada di bawah sebatang balok kayu besar, tebal, dan berat. Mereka benar-benar suka membawa beban berat di sana. Kemudian dia berkata, "Tolong saya, Tuhan Aiden, angkat batang kayu ini dari tubuh saya." Aiden kemudian berkata, "Di sana dia, mengapa saya harus membantu Anda ketika Anda mencoba membunuh saya?" White kemudian menjawab, "Kamu adalah seorang pahlawan, seorang pria hukum, seorang pria besar. Kamu harus patuh pada hukum dan menangkap saya sehingga saya menderita konsekuensinya sesuai dengan hukum." Aiden kemudian berkata, "Pegawai Anda mengajari Anda kata-kata ini?" Dia mengatakannya dengan dingin seperti biasa. Ditunjukkan kilas balik di mana Senator Anthony mengajari White apa yang harus dilakukannya jika ditangkap oleh Aiden dan dia mengajarkan kata-kata itu dengan tepat. Putih kemudian berkata, "Tunggu, seorang pahlawan seperti Anda tidak akan peduli dengan seseorang seperti saya, kan?" White kemudian mulai merayu, "Harap gunakan sihir Anda untuk mengeluarkan kayu ini dari tubuh saya. Tulang belakang saya terluka, tolong keluarkan potongan kayu tebal ini dari tubuh saya." Aiden kemudian mengeluarkan pedangnya. White mulai merasakan ketakutan. Jadi dia menjawab bukan sebagai Aiden, tetapi sebagai protagonis, pria sebelum Aiden. "Sejujurnya, aku tidak tahu sihir apapun, karena pahlawan Aiden sudah mati lama." Aiden mengeluarkan pedangnya. Putih mengatakan, "Jadi itulah mengapa selama pertarungan kita kamu terlihat begitu lemah." Aiden menjawab, "Sebuah pelajaran bagi majikannya." Setelah potongan, White melihat Aiden terbalik. "Saya rasa kita mengerti apa yang terjadi di sini." Mengunjungi tempat tersebut, Aiden mulai mencari Veronica. Akhirnya dia menemukan Veronica jongkok di depan. Dia berkata, "Tolong jangan mendekati saya, tetaplah di tempat Anda." Dia gemetar dan bahkan tampak seperti menangis. Namun Aiden tetap mendekat. Veronica telanjang dan menjadi merah karena Aiden mendekat. "Aku rasa dia sudah tahu dan mendekat begitu saja." Aiden menutup mata dan berkata, "Maaf, aku pikir kamu terluka di suatu tempat." "Ah, paham gila bejat, bodoh." Veronica marah karena meminta dia untuk tidak mendekat. Aiden kemudian melemparkan pakaiannya ke Veronica. "Tapi tenang saja,
Dia hanya melemparkan mantelnya. Beberapa orang muncul di hutan dan bertanya apakah ada orang di sana. Aiden menyuruh Veronica untuk segera mengenakan pakaian dan segera pergi dari sana. Mereka keluar dari hutan dan kembali ke kota utama. Veronica mulai keluar dari transformasi manusia serigala. Dia menjelaskan bahwa ketika detak jantungnya melambat, dia kembali ke bentuk normal. Aiden berkata, "Aku pikir kalian berubah menjadi manusia serigala dalam serangan kemarahan." Veronica menjawab, "Yah, biasanya begitulah yang terjadi. Tapi sepertinya saya memiliki cacat yang mencegah saya berubah menjadi manusia serigala sepenuhnya. Karena itu, seringkali saya diejek oleh milisi desa." Kami mulai melihat adegan Veronica mengalami bullying dan diejek oleh rekan-rekan serigala. Pada saat itu, seorang nenek muncul dan mulai memukul siapapun yang mengolok-olok Veronica. Ini adalah desa yang tenang dengan orang-orang baik. Seorang gadis hamil memanggil Veronica untuk makan. Mengingat hari-hari bahagia itu, Veronica berkomentar bahwa dia ingin tidak pernah pergi ke Silver City. Dia bahagia dan tidak tahu. Silver City adalah tempat dengan bahaya tersembunyi. Dan dengan karakternya, benar-benar sulit untuk bertahan hidup di sini. Saya ingat Anda menyebutkan telah menyelamatkan sebuah desa sebelumnya, kenapa tidak kembali ke sana? Aku rasa itu akan membuatmu merasa lebih baik. Aiden mengatakan dengan tulus, "Saya tidak bisa kembali. Ketika saya meninggalkan desa, saya bangga mencapai kebesaran dan segalanya. Sekarang, dengan situasi saya saat ini, itu sangat memalukan." Dari mana datangnya semua pengemis ini? Aiden dan Veronica menyadari gerakan aneh. Mereka melihat beberapa orang dihina oleh orang-orang yang berkata, "Pergi dari sini, kalian para gelandangan." Namun orang-orang tersebut hanya berkata dengan tenang, "Kami hanya ingin bertanya di mana penjara Rose berada." Veronica mulai menangis melihat orang-orang di sana. Veronica memperhatikan orang-orang di sana. Orang-orang mulai mengatakan bahwa mereka dituduh sebagai pengemis karena rendah hati dan yang mereka inginkan hanyalah melihat bagaimana Veronica. Maka terungkap bahwa orang-orang itu berasal dari desa Veronica, di mana dia pergi untuk mencari kehidupan yang lebih baik di kota Silver. Pada hari itu Veronica telah mengatakan, "Jangan putus asa, segera kita akan bertemu lagi. Aku sudah menyelesaikan semuanya. Ketika aku menjadi seorang petugas berkuda dan mengumpulkan cukup uang, aku akan mengundang semua orang ke restoran paling mewah di Silver City." Veronica kemudian berkata, "Saudara-saudara, saya di sini." Semua orang terkejut melihat Veronica di luar penjara. Semua orang akan memeluk Veronica. "Saya harap mereka berhati-hati, karena dia telanjang tanpa mantel," kata nenek yang memeluk Veronica. "Lihatlah betapa besarnya anak perempuan kita." Orang-orang desa menjelaskan bahwa mereka butuh waktu lama untuk sampai di sana karena mereka tidak punya uang untuk membayar transportasi. Sehingga mereka memakan waktu setengah bulan berjalan kaki hingga tiba di Silver City. Veronica kemudian melihat kaki semua orang di sana. Selain kotor, semua orang memiliki kaki yang lecet karena berjalan jauh. Semua orang khawatir tentang Veronica karena mereka mendengar bahwa dia ditangkap. Jadi semua orang pergi ke sana untuk melihat bagaimana keadaannya dan mencoba membantunya dengan cara apapun. Aiden yang berada di dekat sana berkata, "Aku tidak menyadari sebelumnya mengapa kamu begitu kejam di penjara. Tapi sebenarnya, kamu memiliki sisi itu." Veronica menangis kata, "Jangan mengolok-olok saya, Lord Aiden." Orang-orang di sana bertanya apakah Aiden yang menangkap Veronica. Aiden menjawab, "Jangan khawatir, teman-teman. Tuduhan terhadap Veronica hanyalah kesalahpahaman. Jika semuanya berjalan lancar, dia akan segera dibebaskan sebagai orang yang tidak bersalah." Semua orang senang mengetahui bahwa Veronica akan segera bebas. Kebebasan akan bernyanyi. Seorang figuran acak berteriak, "Pergi dari sini, kalian pengemis." Sebuah pasangan kaya mulai merendahkan penduduk desa. "Kalian tidak tahu aturan kota ini pusat kota. Kalian seharusnya tinggal di kampung kumuh tempatnya." Orang-orang desa tidak ingin bertengkar. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka akan pergi. Orang lain bercanda, "Veronica tidak bilang akan memberi kita makanan enak ketika kita datang ke sini." Seorang wanita menarik telinga pria yang bermain-main dengan mengatakan bahwa Veronica tidak boleh terlihat bersama orang miskin di Silver City. Itu akan buruk baginya. Penduduk desa mulai pergi dengan diam-diam mengharapkan yang terbaik untuk Veronica. Veronica ingin mengatakan sesuatu tapi kehabisan kata-kata. Aiden kemudian berkata, "Kalian semua datang dari jauh, mengapa tidak tinggal di Silver City beberapa hari?" Aiden kemudian melanjutkan, "Veronica, apakah uang hadiah ada di jaketmu?" Veronica terdiam. Dia kemudian mencari sesuatu di saku jaketnya. Dia kemudian melihat tumpukan koin emas yang memiliki nilai tinggi. Masyarakat desa tidak pernah melihat koin emas, apalagi mereka tidak akan pernah membayangkan melihat begitu banyak sekaligus. Veronica merasa malu, karena sebenarnya uang itu milik Aiden. Dia bilang bahwa Veronica seharusnya membawa semua orang makan di pusat kota dengan uang itu. Beberapa penjaga mendekat sambil berteriak, "Lord Aiden!" Setelah berlari sejauh itu, Flora bersyukur kepada Tuhan karena tahu bahwa Aiden baik-baik saja. "Kalian datang tepat waktu untuk bergabung dengan teman-teman Veronica untuk makan bersama," kata Aiden kepada Flora. Aiden terus berkata sambil melihat pasangan yang sedang mengurangi jumlah penduduk desa. "Ya, ada beberapa orang yang malas dan tidak bisa menahan mulutnya. Dengan kalian semua di sekitar, mungkin mereka akan berperilaku." Flora mengatakan bahwa dia sekarang mengerti situasinya. "Casilda, dia benar-benar baik,
Saya tidak akan pernah mengerti. Penjaga penjara membuat wajah yang tidak ramah dengan senjata di tangan. Pasangan itu mulai berlari dengan takut. Aiden mendekati Veronica dan berkata, "Pergi, Veronica, kamu telah menderita selama ini. Aku akan merawat pembebasanmu." Veronica melihat Aiden dengan mata lelah. Maka dia menundukkan kepala. Veronica bebas. Penduduk desa sedang mengunjungi kota Silver dengan pengawal Aiden. Semuanya berjalan lancar dan proyek ini selesai. Bercanda. Veronica melihat ke belakang seolah-olah sedang mengintip sesuatu. Dia mengagumi Aiden yang sedang memperhatikan cakrawala. Dia memegang mantel Aiden yang ada di tubuhnya, dan mulai menciumnya seolah-olah dia sedang menyembunyikan wajahnya. Si serigala nakal. Sementara itu, di tempat lain, dadu sedang bergulir. Dan saya bertanya-tanya, apakah Anda memiliki dadu di rumah? Aiden menceritakan kepada kita, kasus banding Veronica jauh lebih tenang daripada yang saya bayangkan. Anthony tidak mencari pembelaan dan tetap diam sepanjang proses. Ketika ditanya, dia terlihat benar-benar tidak tertarik, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan dirinya. Maka hasilnya jelas. Untuk melindungi anaknya, Anthony menggunakan kebohongan, menciptakan saksi palsu, dan melakukan segala macam hal. Dia bertindak dengan tegas, menembak anaknya ketika hampir ditangkap. Aiden mencoba membayangkan apa yang sedang dipikirkan Anthony. Di tengah hujan, ia kehilangan anaknya dan sekarang jelas bahwa ini belum berakhir. Apakah dia takut bahwa seluruh insiden akan terungkap dan posisinya sebagai anggota dewan akan terganggu? Atau, mungkin ada rahasia yang lebih gelap yang dia takutkan akan terungkap selama persidangan? Semua ini tidak mungkin diketahui sekarang. Setelah dibebaskan, Veronica kembali ke desa kelahirannya. Bagi seseorang yang begitu polos seperti dia, menjauh dari kota adalah pilihan yang bijaksana. Dengan demikian, masalah ini berakhir. Apakah semua orang yang membantumu menerima imbalan yang pantas? Wanita bertanya. Barang-barang yang mereka inginkan sudah dipesan, dan toko akan mengirimkannya ke penjara nanti. Aku tidak pernah berpikir bahwa seorang dewa seperti kamu akan peduli dengan orang yang dihukum. Aiden sedang berbicara dengan Melifilia. Melifilia tersenyum mengatakan, ini bukan tentang merawat orang yang dihukum, ini tentang merawat dirimu. Saya sangat memahami tipu daya manusia. Menyerah atau bertahan, ada perbedaan di antara keduanya. Sepertinya masalah ini belum selesai. Manfaatkanlah orang yang dihukum dengan baik, itu satu-satunya cara untuk mempertahankan diri. Cahaya paling terang, kegelapan paling dalam. Dia mengatakannya sambil melempar dadu. Tapi kalimat ini, rasanya sudah pernah kulihat di suatu tempat. Ya, permainan catur menjadi menarik. Aiden tetap diam mendengarkan Dewi berbicara. Ganti adegan ke Feijoada yang sedang dimakan oleh para narapidana. Daily juga akan pergi untuk mengambil makanan. Para tahanan di belakang terus berkata, "Hei, lihat, bukankah itu Daily? Asisten direktur yang teladan, dia tidak biasanya tidur sampai matahari memanaskan pantatnya? Mengapa dia sarapan pagi hari ini?" Daily kemudian tersenyum pada petugas kantin. Apakah kamu punya makanan lain? Saya sedang mengalami masalah lambung belakangan ini dan tidak bisa makan yang asin. Para tahanan yang marah mengatakan bahwa jika dia tidak ingin makanan untuk keluar dari antrian. Nenek penjual makanan ringan mengatakan bahwa hari ini ada sesuatu yang berbeda. Ini adalah kue yang dipesan oleh direktur untuk meningkatkan makanan narapidana yang tidak terbiasa dengan tempat ini. Karena Anda tidak merasa baik, silakan ambil ini. Para tahanan lain mengatakan bahwa mereka juga mengalami masalah dan ingin kue. Tetapi petugas kantin mengatakan bahwa Aiden meninggalkan daftar tahanan yang memiliki masalah kesehatan dan memerlukan makanan yang berbeda. Semua menjadi marah. Daily senang dengan kuenya. Asena bertanya apakah ada buku baru. Tahanan lain berkata, apakah itu Asena? Saya sudah meminta itu banyak kali. Mereka tetap sama. Mereka tidak pernah punya hal baru. Seorang narapidana yang selalu pergi ke perpustakaan. Namun penjaga mengatakan bahwa ada buku baru yang belum berhasil dia letakkan di rak. Wanita terkejut dengan buku tersebut. Wanita itu mengejar Asena meminta pinjam buku. Asena, tolong, berikan saya buku ini. Saya akan mencuci kaos kaki Anda selama 2 bulan. Asena berpikir, sepertinya ini adalah buku terlaris. Jika sampai tikus perpustakaan Eyal tertarik. Oh, jadi ini buku ini. Saya hanya mendengar bahwa buku ini beredar secara rahasia di antara para terhukum. Saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat yang asli. Sampul buku itu bernama Binatang Eksotis. Asena tegang melihat isi buku tersebut. Sementara itu, wanita tanpa nama berkata, "Halo, saya adalah asisten yang dikirim oleh direktur untuk membantu Anda dengan terjemahan. Nama saya Jilala, dan saya adalah seorang perihutan. Jadi kami mengenal Jilala si perinakal." Makhluk berkata, "Bisikan, dengar bisikan?" Jilala menjawab, "Saya bisa memahami kamu. Perihutan bisa memahami emosi dari segala hal. Bahasa hanyalah pembawa emosi, tidak begitu sulit untuk dipahami." Wanita bertentakel sangat senang dan memeluk Jilala. Jilala berkata saat dipeluk, "Aduh, aku tahu kamu sedang bersemangat, tapi bisakah kamu melepaskanku? Kamu agak lengket." Sementara itu di kamar mandi sedang mandi.
Anda cukup berani mandi sendirian. Beberapa wanita mengatakan kepada Succubus. Mereka ingin tahu berapa uang yang akan diberikan Succubus kepada mereka dan bahwa kali ini tidak ada yang akan menyelamatkannya. Mereka melihat ke sebuah kantong uang dan mengatakan bahwa sekarang uang itu milik mereka. Namun dua bayangan di belakang mengatakan bahwa tas uang itu bukan milik mereka. Philippa dan Carmilla muncul dan mengatakan bahwa mereka akan memukul kedua orang itu untuk mendapatkan tas emas itu. Succubus sedang tersenyum di kamar mandi. Ditampilkan kilas balik Succubus berbicara dengan Aiden. Tunggu. Tuan Aiden, aku telah membantumu masuk ke dalam alam bawah sadar Veronica, dan kamu sudah akan pergi. Apakah kamu benar-benar ingin terlihat lemah? Aiden menjawab. Kamu tidak pernah bilang sebelumnya bahwa membantu Veronica hanya masalah prinsip? Saya tidak pernah mengatakan bahwa membantu Anda juga akan gratis. Mereka yang mencuri dari saya, Catherine dan Anna, belum dihukum. Saya tidak melihat Anda punya waktu untuk menangani mereka. Jadi, bisakah Anda menyerahkan mereka kepada saya? Aiden kemudian berkata, hanya miliki batasan. Yang memiliki batasan adalah perbatasan Aiden. Succubus berkata di kamar mandi. Kalian boleh memukul mereka sebanyak-banyaknya, tapi jangan membunuh mereka. Keduanya memohon belas kasihan. Sementara itu Anthony berada di rumahnya. Kata pelayannya, Tuan, apakah kita benar-benar harus menelan amarah kita? Biasanya Tuan sangat perhatian terhadap Tuan muda Jialong. Anthony sedang melihat potret anaknya yang sudah meninggal dan berkata, pergi dan beritahu Ratu Semut, Melihima, bahwa putri berharganya terperangkap di penjara Rose. Pembantu pelayan terkejut dan dia bertanya, Ratu Semut, wanita gila yang melakukan eksperimen pada manusia? Dengan marah, Anthony menjawab, tepat dia, saya ingin Aiden membayar atas apa yang dia lakukan. Sekarang situasinya akan menjadi tegang. Sementara kupu-kupu terbang di sekitar, Jilala, peri kecil dengan rambut hijau, berkata dengan senyum nakal, nama saya Jilala, saya seorang peri hutan. Sementara sosok bertopi menjauh dengan diam di pinggiran hutan. Saya seorang pemanah yang tinggi dan elegan, misterius dan bijaksana, gesit dan mematikan. Kasihan Jilala, Anda bisa melihatnya hanya dengan melihat penampilan saya yang tidak berbahaya. Tidak ada yang mengganggu saya dan semua orang menyukai saya. Karena pekerja yang ceroboh, industri perkebunan narkoba bangsawan mengalami kerugian besar. Saya dikirim ke penjara Rose untuk merenungkan diri sendiri. Pengawal penjara memantau tahanan lain dengan ketat, tetapi memperlakukan saya dengan lembut. Berapa banyak tahanan yang bisa melakukan itu? Dalam adegan itu, saya sedang berbicara dengan seorang pengawal. Pengawal meminta saya untuk berhati-hati dan tidak tergelincir di lantai. Orang-orang di sel mulai berbicara. Kepala wortel itu belakangan ini bertindak dengan sangat sombong. Bukankah dia hanya seorang penerjemah yang mendapat pekerjaan dengan membaca emosi? Dengan ini Jilala terus menceritakan. Tentu saja, menjadi terkenal membawa kritik. Mereka yang meragukan kekuatanku. Kita melihat adegan di mana Jilala sedang berbicara dengan nomor 13. Tidak bisa dipahami apa yang dia katakan. Tetapi karena Jilala menerjemahkan perasaan, dia mengerti bahwa nomor 13 sedang merasa terhambat dan berkat kemampuan ini Jilala bisa berbicara dengan siapapun. Bagi Jilala, pekerjaannya di penjara tidak berbeda dengan pekerjaan penyelamat dunia. Harga diri baik. Tiba-tiba Aiden muncul dan bertanya apakah Jilala telah menyelesaikan pekerjaannya. Jilala terkejut dan berteriak bertanya apakah Aiden membutuhkan sesuatu. Saya ingin Anda melihat tahanan lain yang memiliki hambatan bahasa. Meskipun saya tidak terlalu berharap untuk kondisinya. Namun Jilala merasa bahwa dia bisa menyelesaikan tugas tersebut, dia benar-benar percaya pada kemampuannya sendiri. Jilala kemudian mengenal ketakutan. Aiden bertanya apa yang terjadi. Jilala terkejut. Banyak hal di dunia ini memiliki emosi mereka sendiri. Gunung, pohon, sungai, bahkan sekumpulan tulang yang sudah aus. Tapi, gambar tersebut menunjukkan seorang gadis berambut pirang yang memandang dengan acuh. Jilala hanya melihat kekosongan besar pada gadis itu, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat fenomena tersebut. Biarkan saya menjelaskan dengan cara ini hanyalah sepotong daging yang hanya mengerti makan dan mencerna. Dia tidak memiliki emosi, tidak memiliki pikiran. Benda adalah istilah yang lebih tepat untuknya daripada makhluk hidup. Aiden kemudian berkata, sepertinya saya perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk ini. Jilala menyadari bahwa ada sesuatu seperti perban di jari Aiden. Dia bertanya apa yang terjadi sambil dia membuka kunci sel. Aiden berkata, hanya lecet, saya tidak sengaja menggoresnya. Tidak serius. Ingatlah itu akan penting di masa depan. Aiden duduk di kursi di depan tempat tidur gadis itu, dan sekarang saya menyadari bahwa mereka bahkan menangkap anak di bawah umur. Seseorang membuat pistol dengan tangan. Aiden kemudian berkata, ayo mulai pelajaran hari ini. Avanca, hari ini, kita akan membicarakan tentang kisah Cinderella. Pelajaran, apakah kepala sekolah mencoba mengajarkannya menjadi anak normal lagi? Tidak menyadari keparahan masalahnya. Ya, berbicara dengan dinding akan lebih efektif. Sementara itu di jalan, seorang nenek tua sedang berbicara. Ramuan ajaib, ambil ramuan ajaibmu di sini. Ramuan ajaib yang baru disiapkan. Baik untuk mencerahkan kulit, mengurangi keriput,
atau pertumbuhan dan vitalitas rambut, kami memiliki semuanya. Seorang tua berdiri di depan wanita tua. Dia menyadari, dia adalah pegawai dari Senator Anthony, kata si tua. Apa ramuan yang diinginkan Tuan? Pembantu memanggil wanita itu untuk masuk ke sebuah gang gelap dan melewati pintu aneh di tempat yang benar-benar terbengkalai. Pembantu berkata, kami tahu bahwa Anda ingin menyelamatkan putri Anda dari penjara Rose. Kami ingin membantu Anda. Perempuan itu berkata sambil tersenyum. Apakah kamu mau membantu saya untuk menyerang penjara? Pria itu menjawab, tidak, Anda harus menyerah. Saya janji Anda akan ditahan di penjara Pink. Dengan cara ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Dengan wajah gelap, wanita itu bertanya apakah dia ingin bermain dengannya. Sudah bosan hidup, Ratu Semut? Jangan salah paham, kata Anthony dari belakang. Kami tidak ingin Anda pergi ke kematian, kami punya rencana. Saya ingat kamu, bukankah kamu adalah senator yang dibawa Aiden Gallord ke pengadilan? Anthony berkata, tampaknya saya tidak perlu memperkenalkan diri. Aiden adalah musuh kita bersama. Ini adalah dokumen internal Silver City yang mendetailkan struktur umum dan implementasi patroli di penjara Pink. Anthony memberikan dokumen rahasia. Sebelum masuk penjara, Anda bisa mengenal rute. Mengenai penghalang anti-sihir yang menjengkelkan di penjara Pink, kita akan menemukan cara untuk melemahkan efeknya. Selain itu, saya akan membantu Anda mengurangi jumlah penjaga di penjara Pink di luar. Informan yang kami tanam di penjara akan bekerja sama dengan Anda untuk menciptakan suasana kerusuhan. Tambahkan keterlibatan Ratu Besar Semut. Aku bertanya-tanya hal menarik apa yang akan terjadi setelah itu? Wanita itu menjawab, memang menarik. Masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh seorang senator sembarangan. Saya khawatir Anda memiliki beberapa pendukung kuat di belakang Anda. Benar? Ratu Semut tidak perlu khawatir tentang itu. Jika Anda bisa membunuh Aiden, dan saya yakin Anda bisa, maka kita bisa bekerja sama. Jadi semua menunjukkan bahwa nenek ini adalah Ratu Semut yang melakukan eksperimen pada manusia. Dia tersenyum saat membuka ramuan berwarna merah muda. Dia minum ramuan di depan keduanya. Anthony terlihat agak khawatir. Wanita itu berlutut dan mulai tertawa. Muncul asap merah muda yang menakutkan kedua pria dan wanita tampak berubah. Sekarang sebagai seorang wanita cantik, dia tampil secara formal, entah mengangkat roknya dan berkata, nama, Mary, kejahatan, penyelundupan. Dengan identitas ini, mengapa saya tidak mengunjungi penjara Pink? Dia berdiri dengan punggungnya dan entah mengapa dia mengangkat gaunnya lebih tinggi. Aneh kan? Mereka berdua di sana tepuk tangan. Dia berkata, tunggulah aku, anakku, ibu akan menyelamatkanmu. Kita memiliki adegan Avanca di selnya sedang membaca buku Anastasia. Flora sedang duduk tenang di kapal sambil makan sandwich. Penjual mengucapkan terima kasih dan mengatakan kepada Flora untuk memiliki hari yang baik. Flora sama seperti politisi yang memandang makanan jalanan. Membuka mulut dengan ekspresi jijik dan hampir memakan sandwich. Semua tenang di sekitar Flora. Tiba-tiba terlihat banyak orang berlari dan membuat banyak kebisingan. Baru-baru ini terjadi sesuatu. Saya baru saja keluar dan diikuti oleh sekelompok orang. Keberanian mereka terlalu berlebihan di siang hari. Dan kemudian seorang pria mulai berlari menuju Flora yang waspada. Dia dengan cepat mengeluarkan pistolnya dengan jari di pelatuk. Dia mengarahkan senjata ke arah kepala pria itu dan dia berlutut di depannya dengan bunga di tangan. Pergilah. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah mengatakan tidak. Pria berkata, tolong, Flora, nikahi aku. Flora akhirnya meludah dan dengan ketakutan mengatakan bahwa dia sudah menikah. Pria itu terkejut dengan berita tersebut. Pria itu pergi dengan menangis sambil berkata bahwa dia tidak akan pernah mencintai lagi. Pria lain dengan hadiah dan bunga juga pergi sambil mengatakan sayangnya dia sudah menikah. Flora bingung. Setelah beberapa waktu, Flora bersama Aiden sedang melihat berita. Flora kemudian berkata, bagaimanapun juga itu adalah Lord Aiden yang menangkap Jia Long. Seorang penulis yang agak terkenal mendokumentasikan seluruh proses tersebut. Dia menulis artikel yang berpusat pada penjara Pink dan mengirimkannya ke surat kabar. Hal ini menjadi topik hangat sekarang. Selain menegaskan kemampuan Lord Aiden dalam mengelola penjara Pink, dia banyak menghabiskan konten untuk mendeskripsikan penjaga wanita di penjara. Flora menjadi merah. Contohnya, di bawah pelatihan ketat dari pahlawan Aiden, penjaga penjara mawar memiliki otot dan lekuk tubuh yang sempurna. Terlihat seperti inkarnasi Valkyrie, impian setiap pria. Aiden berkata, jadi kamu bilang bahwa para cowok ini adalah calon suami? Itu mungkin bukan hal buruk. Sebagian besar penjaga kami masih lajang karena sifat pekerjaan kami. Menemukan pasangan menjadi sulit. Memanfaatkan kesempatan ini untuk memilih pasangan yang diinginkan bukanlah ide yang buruk. Seseorang mengetuk pintu. Seorang penjaga muncul dengan sebuah amplop di tangan sambil mengatakan bahwa dia perlu berbicara dengan Aiden. Penjara Kekaisaran Bunga Emas untuk wanita. Penjaga menerima tawaran untuk bekerja di penjara lain dan dia bermaksud menerimanya. Aiden mengatakan bahwa bekerja di kerajaan jauh lebih baik daripada di kota Silver. Penjaga mengucapkan terima kasih. Dokter itu bahkan tidak mengetuk pintu.
langsung masuk ke ruang Aiden. Saya menerima surat dari sekolah kedokteran. Aiden terdengar dingin saat bertanya apakah dia juga ingin mengundurkan diri. Ganti adegan ke malam hari di penjara Rose. Para narapidana menyadari bahwa mereka memiliki lebih sedikit penjaga dari biasanya pada shift malam. Sebuah barisan penjaga dan karyawan lain dari penjara sedang mengajukan pengunduran diri massal untuk Aiden. Oke, jika gajinya minimum, usahanya juga minimum. Semua penjaga ingin mempercepat proses pemecatan ini karena sekarang mereka telah mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada penjara Rose. Penjaga mulai berbicara bahwa semua dicari sebagai pangeran oleh majikan baru mereka. Flora khawatir karena jika semua penjaga pergi bersamaan, penjara Rose akan menjadi kacau. Flora berteriak dan berkata, "Rekan-rekan, tiba-tiba, banyak pemecatan akan mempengaruhi operasi normal penjara. Bisakah semua bekerja selama 1 bulan lagi? Berikan kami waktu untuk merekrut pegawai baru." "Sebulan? Tidak mungkin majikan menunggu begitu lama." Majikan menginginkan jawaban cepat. "Dan sebulan, kita akan menjadi kaya seketika? Tinggal di sini adalah siksaan." Semua penjaga protes karena kopi buruk, gajinya rendah, dan semuanya harus berhubungan dengan para kriminal setiap hari. "Sepertinya seperti pekerjaan saya. Kita berada di ambang kehidupan baru. Flora sengaja menahan kita. Penjahat yang hina. Dia ingin menjaga kita terperangkap di penjara ini selamanya." Para penjaga memberontak terhadap upaya untuk menjaga CLT mereka di sana. Penjaga mengatakan bahwa jika mereka tidak mau menandatangani surat pemecatan mereka akan pergi dengan cara apapun, meskipun kehilangan 1 bulan gaji. Flora mencoba menenangkan mereka. Aiden mengetuk meja untuk memperhatikan. Dia berteriak, "Semua diam sekarang. Sebagai penjaga penjara, apakah pantas untuk bersikap seperti itu? Bukankah itu terlihat seperti perilaku anak-anak? Renungkan tanggung jawab yang datang dengan seragam yang kalian kenakan. Di belakang kita adalah seluruh kota perak dan jutaan nyawa. Sebelum pergi, lengkapi pengiriman dasar pekerjaan." Permintaan ini tidak masuk akal. Penjaga saling berdiam diri satu sama lain. Melepas topi atau helm, entahlah. Yang lain mulai melepaskan ikat pinggang dan semua pakaian. Apakah mereka perlu melakukan itu di sana? Aiden kemudian menyadari hubungannya. Artikel, surat kabar, dan penjaga mengundurkan diri secara massal. Ini adalah awal dari balas dendam Anthony. Anthony sudah tersenyum sebelum meramalkan kejatuhan Aiden. Beberapa saat kemudian hanya ada pakaian yang berserakan di lantai. Para tahanan wanita gelisah karena sudah waktunya sarapan dan mereka belum dibebaskan. Para tahanan juga menyadari bahwa ada jauh lebih sedikit penjaga dari biasanya. Penjaga mengatakan bahwa tanpa perintah dari Lord Aiden, tidak ada yang akan keluar dari sel. Aiden sekarang sedang melihat keluar dari penjara. Di samping Flora, katanya, tampaknya tidak perlu lagi menunggu. Penjaga yang tidak datang pagi ini mungkin tidak akan kembali. Flora kemudian berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Kami sangat kekurangan personel sekarang, dan semua orang gelisah. Jika narapidana mengetahuinya, akan lebih buruk." Seseorang muncul menunjukkan kepala. Veronica muncul dan bertanya apakah mereka masih merekrut penjaga. Flora terkejut karena dia pikir Veronica sudah kembali ke desa. Veronica berbohong dengan muka tebal mengatakan bahwa orang-orang desa menyuruhnya tinggal karena dia akan belajar banyak dari Lord Aiden. Veronica menyadari bahwa halaman kosong. Dia bertanya apakah dia datang terlalu cepat. Seorang penjaga berlari menuju Aiden. "Tuan Aiden, para tahanan akan memberontak. Kami tidak bisa mengendalikan mereka lagi. Hanya ada kurang dari 100 penjaga di penjara Rose. Berapa lama Anda berencana untuk terus menahan kami tanpa izin?" Para tahanan wanita gelisah di dalam sel mereka. "Apakah Anda berpikir untuk menghadapi 10 dari kami sendirian? Anda benar-benar berani. Mereka yang berakal seharusnya membuka pintu penjara sekarang. Jika saya dalam suasana hati baik, saya akan membiarkan kalian semua tetap hidup." Semua tahanan gelisah dan para penjaga mulai berlari karena takut. Jilala menyadari bahwa perasaan bercampur di udara, itu adalah semacam atmosfer pemberontakan. "Saya seharusnya menjaga jarak dari Aiden. Sungguh tidak adil jika saya terlibat dalam ini." Aiden muncul untuk mengendalikan situasi. Succubus merayu-rayu meminta Aiden masuk ke selnya dan melindunginya sepanjang malam. Succubus juga menyadari bahwa ada orang baru di sana. Succubus berkata, "Veronica, mengapa kamu di sini? Datanglah ke sel saya. Situasinya kacau sekarang." Veronica sudah berpakaian sebagai penjaga. Aiden bertanya siapa yang memulai keributan. Succubus bingung dengan apa yang terjadi sekarang. Penyebab masalah awal adalah wanita harimau Philippa, wanita ular Opia, dan orang kupu-kupu 3, HMPH. Siapa yang kita punya di sini? Bukankah ini si kecil yang menangis di penjara Rose waktu itu? Aiden, kamu pasti dalam masalah jika menyewa seorang yang lemah sebagai penjaga. Dia sedang berbicara tentang Veronica. Flora kemudian berkata kepada Veronica, "Ini adalah ujian pertama untuk penjaga baru. Veronica, jika kamu tidak bisa menegakkan otoritas, akan sulit mengendalikan para narapidana ini di masa depan." Jadi Veronica mengatakan bahwa dia akan merawat sendiri ketiga gadis nakal itu. Para tahanan mulai tertawa sambil mengatakan bahwa penjaga menggunakan senjata untuk mengintimidasi.
tetapi dia ingin menyelesaikannya dengan pukulan. Si wanita harimau tersenyum manis dan mengatakan bahwa dia akan merawat Veronica sendirian. Kita hanya melihat wajah wanita bergerak ke satu arah dan tubuhnya bergerak ke arah lain. Matanya hampir keluar dari kepalanya. Yang lain mendapat pukulan begitu cepat sehingga tidak sempat berkata, "Saya sudah berlangganan saluran dan memberikan suka pada video." Veronica meraih rambut Opia, yang sebenarnya adalah ular, dan melemparkannya ke tanah agar dia tidak tergigit oleh nyamuk demam berdarah. Dalam beberapa detik, Veronica mengalahkan semuanya tanpa berkeringat. Veronica bertanya apakah ada yang ingin berkelahi dengannya. Penjara menjadi sebuah gereja, semua menjadi hening. Maksudku, tidak semua gereja orang-orang diam. Maaf, tidak masuk akal, tapi begitulah. Penjaga mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan wanita sekecil itu begitu kuat. Aiden mengatakan bahwa ukuran tidak penting, tetapi pantat yang besar. Dia mengatakan itu, percayalah. Dia juga mengatakan, Veronica mendapat nilai tertinggi dalam ujian Guarda Montada. Meskipun Guarda Montada tidak ramah terhadap ras yang berbeda, memberikan nilai tertinggi padanya adalah bukti cukup dari kemampuan Veronica. Mari kita baca profil penjaga Veronica. Veronica adalah manusia serigala berusia 21 tahun dengan pengalaman terbatas. Dia sudah menghadapi makhluk magis yang sangat berbahaya, menangkap pemimpin kultus, dan menyelesaikan 420 misi penjaga Montada dengan sukses total. Selain itu, dia berhasil mengalahkan pemburu hadiah terkenal dan membantu warga desa melawan perampok dan binatang. Meskipun rentan terhadap tipuan, dia berharap dapat belajar lebih banyak dari Tuan Aiden. Succubus berteriak tiba-tiba. Apakah kalian semua melihat dengan jelas sekarang? Mantan rekan sel saya dan saudara perempuan. Sekarang saya adalah seorang penjaga penjara. Di masa depan, ingatlah siapa yang berkuasa di sini. Sekarang Succubus merasa sombong. Succubus memberikan ciuman pada Veronica. Veronica merasa bodoh karena menganggap Succubus sebagai teman. Namun Flora marah dan mengatakan padanya untuk tidak membiarkan para tahanan mempermainkannya. Seorang pria tiba-tiba muncul sambil tepuk tangan, mengatakan bahwa dia adalah benar-benar Lord Aiden. Dia melanjutkan dan berkata, "Meskipun begitu berantakan, Anda bisa menjaga penjara tetap teratur." Pria ini bernama Daub dan merupakan direktur keuangan Silver City. Aiden bertanya apa yang Daub lakukan di sana. Mereka berbicara di ruangan lain dan Daub mulai berbicara. "Anda kehilangan 90 penjaga, jadi dengan mengurangi gaji penjaga yang mengundurkan diri, biaya operasional penjara Rose harus dikurangi dari 800.000 pound menjadi 600.000 pound per bulan." Flora kemudian berkata, 600.000, kamu bercanda dengan saya? Hanya pemeliharaan matriks anti-sihir saja biayanya 650.000 per bulan. Biaya pemeliharaan penjara Rose adalah 800.000 pound per bulan. Penataan anti-sihir paling mewah dapat melibatkan seluruh kota dalam situasi krisis. Anda tidak ingin vampir bangsawan menjadi vegetarian, bukan? Kita memerlukan plasma darah segar untuk bertahan hidup, dan kau masih berani mengeluh. Kita harus bekerja lembur lagi untuk menutupi lubang-lubang yang kau gali. Biaya pemeliharaan 55.000 per bulan. Senjata dan gaji para prajurit, 15.000 pound per bulan. Walau semua penjaga penjara pergi, itu hanya sekitar 10.000 pound. Mengurangi 200.000 masuk akal? Daub mengabaikan dengan mengatakan bahwa mereka perlu memotong biaya. Dia mengatakan pada akhirnya, "Kami sangat percaya pada Tuan Aiden. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami lagi. Saya akan mundur sekarang." Daub pergi diam-diam dan Flora bertanya kepada Aiden apa yang akan mereka lakukan. Aiden serius dengan situasi tersebut. Setelah beberapa saat, Aiden terkejut. Penjaga-penjaga berkata sambil terkejut melihat. "Flora, apa ini? Saya sudah melihat ini di penjara lain. Ini adalah seragam wakil direktur." Flora kemudian berkata, "Tuan Aiden memiliki urusan lain untuk ditangani. Saya akan mengelola penjara mulai sekarang." Para tahanan mulai berbicara. "Apa, Aiden? Yang biasanya otoriter, benar-benar mendelegasikan wewenang? Aku yakin dia menyerahkan penjara Rose kepada bawahannya dan melarikan diri di tengah bencana." Para tahanan mulai berkata sambil tertawa. "Anda hanya mendapatkan beberapa koin setiap bulan. Mengapa bekerja begitu keras? Jika kepala penjara melarikan diri, berapa lama mereka bisa pura-pura kuat?" Kita kembali ke waktu beberapa saat yang lalu ketika Flora bersama Aiden. Katanya, "Apakah kita menemukan masalah besar?" Aiden menjelaskan bahwa semua perubahan yang terjadi di penjara bukan hanya kebetulan, tetapi kekuatan skenario. "Kembali ke masa kini," kata Flora. "Bawa tahanan 3.294 dan 3.295. Berikan 20 pukulan tongkat pada masing-masing." Penjaga menjawab positif. Para tanya apakah hanya 20 pukulan cukup untuk mengendalikan mereka. "Bagi saya 1 pukulan saya sudah menangis." Veronica kemudian berkata, "Apakah tongkat ini cukup kuat? Apakah saya harus membayar jika itu patah?" Saya pikir 20 pukulan dari Veronica tidak akan mudah. Ya, sekarang para tahanan mulai merasakan ketakutan. Mereka protes dengan mengatakan bahwa 20 pukulan dari Veronica adalah percobaan pembunuhan. Aiden tidak akan pernah mengizinkan hal seperti itu. Flora mengungkapkan yang sebenarnya. "Ini adalah penjara Rose, tidak ada yang peduli dengan nasib kalian. Narapidana, jika tidak ingin dipukul,
Jangan melakukan kesalahan dan jangan berpura-pura menjadi korban di depanku. Para tahanan ditarik keluar dari sel untuk dipukuli lebih banyak. Sekarang Veronica sedang memberikan pukulan lagi kepada para narapidana. Sementara itu, Flora mengatakan, sekarang, kita akan mengumumkan perubahan staf di penjara Rose. Isabella menjawab, hai. Flora mengatakan bahwa dia akan menjadi kepala zona 1, yang mengawasi sel 1 hingga 100. Dan dari situ Flora mulai mengumumkan kepala zona lainnya. Tapi tenang, ini adalah zona penjara. Para tahanan mulai bertanya-tanya apakah Flora selalu jahat seperti itu. Tahanan bertato berkata, baiklah, saya ingin menangani para pengacau ini. Mereka tidak pernah berhenti bertengkar. Telinga saya sudah tumpul karena terlalu bising. Percakapan penting lain sedang berlangsung sekarang. Apa pendapatmu tentang ini, Asena? Jika Anda merasa ada kesempatan untuk melarikan diri, hanya lari. Mengapa peduli dengan pendapat saya? Baiklah, maka sekutu sementara. Jika kamu tetap bersikeras menjadi anjing kecil Aiden, aku akan kesulitan. Siapa yang sedang berbicara dengan Asena? Asena berkata, kontrak adalah kontrak. Jika Aiden tidak bisa menjaga ketertiban di penjara, saya akan melarikan diri. Ganti adegan ke halaman penjara. Sepertinya ada seseorang tergantung dan berdarah. Para tahanan melirik dengan mata sipit ke arah penjaga. Apa yang sedang kamu lihat? Jangan berjalan-jalan di sana. Setelah memukuli para narapidana, Flora menyuruh mengikat mereka di halaman publik. Hanya boleh 10 tahanan untuk setiap waktu makan. Buat barisan. Para tahanan merasa takut pada Flora, bahkan hanya melihat ke arahnya. Veronica menyadari bahwa semua tahanan berhasil ditundukkan dengan mudah oleh Flora. Seorang penjaga mengejutkan Veronica dengan berbicara. Cukup mengesankan, bukan? Flora adalah orang yang paling dipercayai oleh Lord Aiden. Perempuan itu sekarang menjadi kepala zona 1. Tidak perlu terlalu formal. Panggil saja saya Isabella. Saya tidak mengharapkan Flora menugaskan Anda ke tim saya. Dengan Anda di sekitar, saya merasa lebih nyaman. Veronica menjawab, tolong pandu saya. Saya harap di masa depan saya bisa menangani hal-hal sebaik yang kalian lakukan. Menonton Lord Aiden. Hanya untuk Aiden, Veronica menjadi merah. Dia berkata dengan penuh cinta. Dan tentu saja, berbagi tekanan semua orang di penjara Rose. Isabella membuat wajah seolah-olah sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Lanjutkan dengan pekerjaan yang baik. Tugas kita adalah mengawasi para tahanan selama makan. Veronica menjawab positif. Potong adegan untuk sekelompok kereta masuk ke penjara. Saya kira ada tahanan baru di sana. Heli, kepala baru zona 2, akan datang melihat. Mengapa mereka mengirimkan lagi sekelompok tahanan? Mereka tidak menyadari bahwa kami kekurangan personel, lebih banyak penyelundup. Jangan kirim tahanan tingkat rendah seperti itu di masa depan. Itu hanya membuang-buang tempat. Pria yang membawa para tahanan berbicara dengan nada mengolok-olok bahwa ia akan menyampaikan pesan ini kepada atasan. Di dalam kereta ada tahanan baru, Ratu Semut. Dia tersenyum karena akhirnya mulai merencanakan. Dia sekarang berada di selnya. Masih diam karena belum saatnya untuk bertindak. Di dalam sel, seseorang berkata, rekan sel baru? Ratu Semut menjawab, ya. Succubus membuat penampilan yang menyeramkan dan memalukan. Biarkan aku memberitahumu. Aku sudah 8 kali berada di penjara Rose. Aku seorang veteran. Direktur adalah kekasihku. Para penjaga seperti saudara perempuanku sejak kami kecil. Panggil aku sebagai kakak besar mulai hari ini, dan aku akan merawatmu. Saya pikir Ratu Semut gila ingin menusuk Succubus dengan pisau. Jadi sekarang tugas Anda adalah membersihkannya. Oke? Ai Succubus. Ratu Semut hanya berkata, tentu, tidak masalah. Sementara itu, seseorang sedang membakar tirai di suatu tempat di penjara. Siapa yang akan menjadi impostor? Veronica bertanya apakah ada yang terbakar. Penjaga juga menyadari sesuatu yang aneh. Semua orang sedang berlari untuk memadamkan titik api. Asrama terbakar dan penjaga berteriak begitu. Flora menyadari ada gerakan aneh di belakangnya. Beberapa tahanan berbahaya ada di luar sana. Sepertinya situasinya sudah di luar kendali. Para tahanan mulai beralih ke mode serangan. Ketika seorang penjaga yang enggan melarikan diri, tekanan jatuh pada penjaga yang tersisa. Beberapa penjaga mulai berlari dari bahaya. Para terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penjaga lain mulai berlari sambil mengatakan bahwa mereka tidak ingin mati. Kadang-kadang, tidak ada pilihan lain. Mandat Flora singkat, membangun kepercayaan internal membutuhkan waktu. Penjaga sesi 3 sedang berlari untuk membantu pemberontakan di sesi lain. Para tahanan bertanya apakah ini akhir dari penjara mawar. Tidak selalu demikian. Flora, pada situasi terbaiknya, hanyalah seorang bidak. Dan nasib para bidak tidak menentukan hasil akhir. Otak sejati di balik ini belum melakukan langkahnya. Para tahanan sedang menyerang saat ini. Penjaga setia siap untuk menahannya. Seseorang memukul keras tongkat ke tanah. Aiden memegang tongkatnya dan semua orang memperhatikannya di sana. Dengan refleks, para tahanan melompat ke belakang. Saat itu Aiden berkata, "Selamat sore, para wanita." Cowok itu sungguh tangguh. Penjaga terkejut. Para tahanan menempatkan tangan dan sayap di kepala. Penjaga mengawal para narapidana kembali ke sel mereka. Apa yang telah dilakukan Aiden? Jilala mengamati Aiden dari selnya. Aiden meminta seseorang menjelaskan apa yang terjadi. Saya menonton sedikit saluran YouTube, meringkas manhwa Anda.
Dan saya memutuskan untuk minum kopi sambil merenungkan alasan mengapa penjaga meninggalkan pekerjaan mereka dan tiba-tiba Anda memutuskan untuk menyerang penjaga. Begitu gila? Ophelia meludah dan mengatakan bahwa Aiden kehilangan kekuatannya dan segera dia tidak akan lagi memiliki kendali atas penjara. Hah, apakah saya mendengarnya dengan benar? Bahkan marmot pun mencapai tingkat ini? Ophelia merasa malu karena dibandingkan dengan seekor marmot karena menggali untuk mencoba melarikan diri dari penjara. Ophelia mengatakan bahwa Aiden sangat sombong. 1000 tahanan di sana bisa mengalahkannya. Menarik, kalian semua tampak cukup percaya diri secara individu. Jadi, saya akan memberi kalian kesempatan. Untuk mengawasi 1000 tahanan, Anda memerlukan setidaknya jumlah penjaga yang sama. Rekrutmen jangka pendek tidak akan memberikan tangan yang cukup. Jika kita bisa merekrut sekelompok sukarelawan dari para narapidana untuk bertindak sebagai penjaga mereka sendiri, itu akan menjadi strategi berbahaya, menghilangkan tanah untuk pemberontakan. Aiden tahu bahwa ini adalah taruhan berisiko, namun dia sudah memiliki kartu as ini jika suatu hari diperlukan. Dengarkan, semua penjaga. Dalam 3 hari ke depan, kecuali dalam kasus khusus, bukalah semua sel dan biarkan para tahanan wanita berkeliling dengan bebas. Saya ingin melihat apakah kekuatan tinju saya lebih besar atau keinginan mereka untuk hidup lebih besar. Aiden berbohong kepada para tahanan agar tidak mengecewakannya dalam upaya melarikan diri. Ini adalah kesempatan yang langka. Para penjaga semakin percaya melihat bahwa Aiden mengendalikan situasi. Kasihan mereka jika mereka tahu